ujian. Kenapa? Kenapa ujian? Savage. Katanya ujian buat hawa nafsu. Berarti kadang kamu menangani seperti ujian ya? Jadi lebih ke pasangan tadi kan? Iya. Suami gitu. Yang lebih bagus ya. Maksudnya kalau ini tuh ada hawa nafsu dilawan, kalau ini ayo gitu. Beda tuh tadi kan, sudut pandangnya tuh. Oh betul, Ini tuh diiyakan tadi. ini ibaratnya gas long run blong ya? Iya, jadi kalau aku tertarik nih, yuk kita terusin aja lah jadi pernikahan. Kalau ini tuh enggak deh gitu. Kayaknya belum deh. Ini ketahuan nih, jawab ini kayak jomblo renes ya. Nah ini kayak seru banget nih, walaupun belum connect ya? Udah connect? Nah, Oke. harusnya sih udah. Ya, oke benar. Oke, ini pasti teman-teman tahu ya, Woman for Mars, Woman for Venus. Nah, ini ketahuan sangat tidak peduli sama planeta lain ya. Ya ini mungkin bapaknya udah banyak yang sahabat ya. Oke deh. Gitu di Pak, jadi silakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pagi ini kita berjumpa lagi adik-adik teman-teman semuanya ya. Nanti ini karena justru jumlah kita tidak terlalu banyak, jadi jangan malu-malu. Mumpung tidak ada banyak yang melihat kan ya, jadi kalau ada yang nanti mau ditanyakan, kayak tadi ditanya apa ini, langsung jawab aja gitu ya. Lebih hari ini kita bakalan sharing-sharing ya. Nah, kenapa kita mau sharing hal ini? Karena ini penting banget. Banyak orang lupa bahwa segala sesuatu itu sebenarnya harusnya dimulai dari mengenali diri sendiri. Setelah itu baru kita mengenali orang lain. Nah, perempuan dan laki-laki itu kan basic identitas pertama yang kita punya. Maksudnya kita tuh ya ada perempuan, ada laki-laki. Kita kenali diri kita, baik perempuan mengenali dirinya sebagai perempuan, laki-laki mengenali diri sebagai laki-laki. Kemudian apa? Mengenali lawan jenisnya seperti apa, kayak gitu. Nah, menarik dari pertanyaan teman-teman tadi, ditanya perempuan itu apa? Saya tuh nggak nyangka kalian jawabnya sefilosofis itu. Madrasatul Ula apa tadi? Ini pemimpin, kata lagi pemimpin. Tadi jawabnya lagi Penyayang. Penyayang misalkan. Saya karena teman-teman ya coba dicari. Ketika dibilang perempuan adalah guru, punya guru laki-laki nggak? Punya. Jadi jawaban itu tuh sebenarnya dengan mudah terbantahkan. Ketika dibilang ini perempuan tuh penyayang, laki-laki emang nggak pernah menyayangi? Bapak nggak sayang ya? Jadi jangan-jangan jawaban itu menggambarkan betapa tidak sayangnya papa di umur saya. Oh, keluarga. Jadi masalah keluarga kayak gitu guys. Tapi ini kayaknya ada yang hafal juga ya, karena ada yang SD juga kan. Jadi saya nggak nyangka jawabnya sefilosofis itu, semendalam itu, karena sesederhana, tau nggak? Perempuan itu dan laki-laki dalam Islam digambarkan sangat-sangat sederhana, yang membuat para aktivis-aktivis liberal si gender itu beda. Jadi kalian bisa nanti ketika sudah dewasa umur-umur segini merasakan memang saya punya seperangkat alat laki-laki tapi saya merasa diri saya perempuan. Itu boleh menurut orang sekarang. Ngerti ya? Ribet kan? Maksudnya kenapa bisa beda gitu loh. Dokternya bilang apa, dianya bilang enggak, aku perempuan. Makanya sebagian dia mulai berpakaian seperti perempuan ya enggak? Operasi gaya kayak perempuan karena dia merasa dirinya perempuan. Sebaliknya perempuan juga ada yang sama, dia motong rambut pendek kemudian bager gaya tomboy. Kenapa? Aku merasa aku laki-laki. Itu baru ngomongin soal ekspresi gender. Jadi jenis kelamin dipisah sama ekspresi gender, dipisah lagi. Ini masuk kurikulum di barat nih. Dipisah lagi dengan satu lagi apa? Ketertarikannya kepada siapa? Ya, jadi ketertarikan kepada siapa itu beda lagi. Jadi laki-laki kan harusnya suka sama perempuan. Perempuan itu suka sama laki-laki. Nah ini dia bebas menentukan saya sukanya sama siapa. Maka akan muncul hal aneh. Misalkan ada seorang terlahir perempuan, berarti punya alat kelamin perempuan, oke? Saat besar dia mendefinisikan dirinya laki-laki. Aku tuh laki-laki, maka dia berpakaian laki-laki. Suatu hari dia naksir perempuan, karena dia merasa dirinya laki-laki. Dia disebut apa nanti? Lesbian. Tapi ada yang unik. Oke, ada seorang laki-laki, pas gede dia merasa dirinya perempuan. Oke ya? Dia merasa aku ini laki-laki tapi suka sama perempuan. Aku ini laki-laki tapi aku perempuan gitu. Suatu hari dia suka sama perempuan. Jadi perempuan, kebayang nih. Ada laki-laki nih ya, maaf nih, emang orang sekarang suka repot-repotin diri ya. Ada seorang laki-laki, lahir laki-laki.
Dia tumbuh, dia bilang, "Nggak, aku tuh perempuan." Mulai dari pakai rambut wig segala macam ya, mulai gitu kan. Tapi pas lihat cewek dia naksir, maka dia disebut lesbian. Aneh kan? Artinya jadi segitu ribetnya Islam nggak memandang itu semua. Begitu dulu harus teman-teman tahu. Sesederhana, ya udah lu terlahirnya apa, itulah diri lu. Oke? Tapi gimana dong? Aku nggak bodo amat. Lahir itu sudah seperangkat sama tanggung jawabnya. Kan ada hak, ada kewajiban ya. Masa lahir mau dapat haknya nggak dapat kewajibannya? Lu lahir udah sepaket sama hak lu nggak? Yang orang sebut hak asasi manusia, bener kan? Makanya di kalimat gini, mending nggak usah dilahirin daripada pas lahir tapi nggak dikasih hak-haknya. Sering kan kayak gitu. Mama kalau nggak pengen merawat anak sejak awal, kenapa aku dilahirin? Anjay. Protesnya kan gitu kan? Seolah-olah kayak aku kalau udah lahir berarti mama harus siap memberikan sebuah hak aku, bener nggak? Tapi dia jadi kasih kewajiban yang sepaket sama kelahiran, dia nggak mau. Ya lu kan punya tuh barang laki-laki, ya berarti sepaket sama tanggung jawab lu tadi bilang tanggung jawab, bener nggak? Pemimpin sepaket, nggak mau, aku nggak mau memimpin, aku mau dipimpin. Dia gitu kan ya, berarti gimana dong ini? Dia mau haknya, tapi nggak mau tanggung jawabnya. Itu memang generasi sekarang sedang diancam oleh hal-hal seperti ini. Nanti dulu ya. Oke, jadi kalau tanya, kenapa kamu laki-laki? Simpel, ya karena aku laki-laki. Aku kamar mandi, aku lihat aku laki-laki. Aku lahir aku laki-laki, di akta aku laki-laki, selesai. Nggak usah ribet-ribet. Jangan terperdaya sama akal bulus lah ya, dengan narasi-narasi. Itu kan setan tuh. Itu teman-teman simpel ya. Waktu dulu Nabi Adam di akhirat nih, di surga nih. Di surga Nabi Adam nih. Di surga tuh banyak pohon kan? Banyak kan? Ayat-ayatnya jelas, banyak pohon-pohonan, banyak buah-buahan kan? Berarti kan yang lebih bisa dinikmati daripada buah khuldi kan banyak ya. Surga lebih luas daripada bumi dan seisinya. Kok bisa loh Nabi Adam malah terperangkap untuk bisa makan buah terlarang? Tahu kisahnya kan? Nabi Adam akhirnya makan buah terlarang. Padahal emang gak ada pohon lain di sana. Emang gak ada buah lain. Ya demikianlah setan itu. Apa ya? Segala macam dibuat kata-kata untuk bisa buat orang terjerumus. Dibikin ribet segala macam sampai akhirnya terjerumus. Simpel padahal. Ini buah jangan dimakan, ini buah yang dimakan, selesai. Tapi dibikin, lu nggak bertanya-tanya kenapa itu buah itu dilarang. Jangan-jangan begini loh, dia dibikin narasi-narasi. Ya. Nah makanya ketika ngomongin soal laki-laki dan perempuan, teman-teman, kita lihat dulu bagaimana penelitian-penelitian yang diadakan oleh orang tentang laki-laki dan perempuan. Ya. Karena Kafwat itu jujur ya, bertumbuh dan tidak pernah mempelajari hal yang tadi itu Kafwat nggak mikir. Jadi gini, Kafwat ini sampai umur 30 tahun ini tidak pernah mikirin harusnya laki-laki itu gimana, perempuan itu gimana. Sejak awal emang udah dididik ya begini laki-laki. Ngerti kan? Jadi papa mama udah dari awal tuh ngarahin, kamu tuh jangan kayak gitu, tuh laki-laki nggak boleh kayak gitu. Udah ngalir aja. Sekarang aja kan baru orang justru mempertanyakan laki-laki itu gimana. Sejak awal baru udah clear tuh laki-laki begini. Tapi kayak zaman sekarang yakin belum tentu loh. Dibikin ragu kita dengan gender kita sendiri kan ya. Padahal sih udah jelas, udah clear gitu. Makanya kalian kalau dengan istilah feminisme, dengar istilah patriarki, dengar misoginis, istilah-istilah kayak gitu baru muncul sekarang ini. Dulu kan ya udah jalan aja. Iya kan ya? Ada nggak sih yang dulu protes ada raja dan ratu? Kenapa raja yang berkuasa? Kenapa nggak ratunya? Kenapa nggak selirnya? Kenapa raja boleh punya 100 selir? Dulu kan ada yang protes aja tuh. Sekarang tuh kayak orang nikah aja jadi ribet. Jadi kita bahas pelan-pelan. Nah, makanya Kafwat pakai referensi dari luar dulu, dari buku-buku yang sudah ada. Karena Kafwat itu merasa Kafwat gak pernah melakukan penelitian khusus soal laki-laki maupun perempuan. Takutnya bias atau bias. Seolah-olah ini kan sudut pandang Kafwat. Makanya Kafwat mau kita buka dari buku aja, terus kita lihat di buku ini menurut mereka laki-laki itu seperti apa, perempuan itu bedanya seperti apa. Terus ketika kita cocok-cocokin iya apa enggak, bisa jadi setuju, bisa juga enggak. Oke nih. Terus nanti kita akan ngobrolin iya nggak sih bener perempuan kayak gitu, iya nggak sih laki-laki seperti itu. Coba kita buka satu-satu ya. Nanti teman-teman jawab aja. Nanti kalau ada kuis-kuisnya nanti kita kasih hadiah ini banyak banget. Ada nih 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, itu coba lihat ya. Menurut buku ini misalkan apa perbedaan laki-laki dan perempuan dalam hal memecahkan masalah. Kalau kurang kelihatan bisa maju ke depan aja ya. Deketin lagi aja. Katanya laki-laki itu cenderung langsung mencari solusi ketika menghadapi masalah. Sedangkan perempuan biasanya hanya ingin didengarkan, jadi pengen curhat. Contohnya nih, ada masalah nih ya.
tiba-tiba dapat kabar di sekolah lu apa ya, misalkan mau ada ujian dadakan, lu harus belajar dalam waktu 3 jam ke depan. Cowok tuh cenderung ya udah kalau itu belajar, kalau nggak belajar ya udah enggak, belajar ya belajar, enggak ya enggak gitu. Sedangkan cewek tuh lebih banyak berisiknya. Makanya kalau ada kasus apa-apa, cewek lebih sering tuh mati lampu aja. Yang terdengar suara perempuan dulu. Kalau cowok lebih kayak diem, gimana terus nih? Di kepala itu langsung ada tuh, nyari di mana, nyari center kemana. Kalau cewek itu lebih kayak, aduh gimana dong, apa terjadi ya? Gitu ya, sering nggak dengar kayak gitu. Nah, menurut kalian ini bener apa nggak kejadian di hidup kalian? Kejadian ya. Ada yang bisa kasih contoh bener? Ada. Contohnya apa kak? Ada nggak? Coba satu orang cerita, nggak usah berdiri, nanti kasih mikrofon aja. Ceritanya suatu hari pernah kejadian apa di mana? Iya sih, aku tuh pas ada masalah memang pengen curhat aja dan memang nggak berharap dia kasih solusi juga sih. Yang penting mau dengerin gua aja. Ada nggak? Cewek yang mau cerita sedikit? Ya mungkin kalian nggak pernah curcol. Nggak ada. Kalau cowok sepakat nggak bahwa memang betul laki-laki cenderung mikirin solusi daripada sekedar cerita curhat? Setuju apa nggak kalian? Setuju ya? Makanya perempuan dari tadi terlihat lebih banyak menjawab. Ini bukan ngomong salah atau dosa, enggak ya. Ini karakter bawaan, ini hasil penelitian. Makanya seringkali laki-laki itu terlihat nanti apalagi semakin banyak masalah ya. Nanti kan ini bertumbuh kalian jadi habis remaja, mulai dewasa. Laki-laki mulai menemukan banyak masalah dalam kehidupannya, perempuan juga sama. Makanya laki-laki itu nanti akan lebih banyak diam. Itu bukan karena apa? Karena memang dia tuh mikir dulu baru ngomongin. Setidaknya ketika nanti ada apa ya? Ketika dia ngomongin itu tidak, masalahnya itu gak mentah gitu loh. Contohnya, aku udah menemukan masalahnya gini nih bang, diceritakannya. Nah, yang aku bingung adalah solusinya entah ini A, B atau C ya. Udah ada pilihannya ngerti gak sih? Dia udah mikir dulu. Kalau cewek masih mentah masalahnya, ceritanya dulu pokoknya. Bahkan belum tahu kadang itu tuh real apa enggak sih. Itulah kenapa gosip menjadi menarik bagi perempuan. Karena perempuan gak mikir ini bener apa enggak dulu kasusnya. Pokoknya kayak, wih bisa kayak gini ya. Masa ya kayak gini? Yang penting heboh dulu, seru aja. Karena tuh merasa cerita tuh perlu untuk diceritakan lagi, perlu untuk diceritakan lagi. Itulah kenapa perempuan lebih banyak nge-likes dan komen daripada laki-laki. Dan nge-share. Laki-laki lihat bagus, bagus. Swipe, bagus. Gitu. Perempuan tuh kayak butuh banget untuk diceritakan, di-likes, di komen. Kenapa kamu tahu? Terlepas daripada ini benar atau salah, karena followers kamu tuh banyak perempuan. 75% tuh perempuan. Jadi kalian tuh di komen tuh, live komen tuh seperti apa? Laki-laki tuh dia tuh merasa manfaat dari acaranya. Dia senang sama pembicaranya, suka sama materinya, tapi nggak ada ngomong sedikit pun kayak bagus kan gitu. Enggak, udah pokoknya ya dia merasa bagus aja udah gitu. Jadi kalau perempuan tuh bahkan kayak lu harus tahu banget deh kajian taklim remaja itu gitu. Jadi kayak pengen cerita ke orang lain, ya. Nggak tahu ini menurut kalian benar apa salah? Mari kita next dulu. Kemudian katanya saat menangani stres ada tekanan nih, orang tua ngomel-ngomel ya, atau di guru di sekolah bikin ngasih tugas yang sulit, pokoknya kayak stres banget, ada dalam tekanan. Misalkan kali ketahuan habis melakukan sebuah kesalahan, bingung harus ngomong apa ke orang tua, kan stres tekanan tuh gitu. Laki-laki ketika stres cenderung mencari goanya sendiri, kayak pengen menyendiri, pengen dipikir, pokoknya pengen udah gak usah berisik lo ya, gue mau diem dulu gitu. Ya main cave orang nyebutnya. Kalau perempuan, dia tadi ingin berbagi ceritanya. Ini kalian ngerasain bener apa salah nih? Sepakat ya? Laki-laki setuju apa enggak? Atau belum stres itu kalian ya? Laki-laki banget sih. Tidak mudah stres kan, nggak mudah dipikirin. Ini menurut buku ini ya, lagi-lagi ya. Menurut penelitian yang mereka lakukan. Menurut buku ini, laki-laki itu berasa penting bagi dia agar emosinya itu meningkat adalah saat dia dipercaya. Saat dia itu diberi kepercayaan dan dihargai. Sesimpel kalau emak itu ngomong, ini udah azan nih, laki-laki di kepalanya udah percaya aja, gue pasti ke masjid. Begitu ketika emak bilang, ayo udah azan tuh cepat, itu rasanya kayak, maksudnya gue udah depan keram banget nih mak mau wudhu gitu loh. Kayak gak percaya banget, saya harus sampai diingetin lagi. Laki-laki tuh pengen merasa pengen dipercaya, pengen udah deh percaya aja. Jadi dia tuh ketika diakui kayak pinter, hebat, itu doang membanggakan, dipuji kayak itu seneng diakui. Ya, nggak suka diaudit. Kemarin kemana? Habis ngapain aja? Ini udah sih gitu. Dia sukanya begitu, dipercaya. Berbeda dengan perempuan, bagi dia emosional yang penting bagi dia adalah perhatian dan kasih sayang.
Justru semakin ditanya-tanya, semakin diperhatiin, dia merasa itulah emosinya meningkat. Maksudnya dia merasa dikasihi gitu. Laki-laki ditanya-tanya, kesel. Makanya kan selalu kalimatnya nanti, kenapa sih nanya-nanya mulu? Kalau bagi perempuan dia merasa ini tuh untuk aku tuh care sama kamu deh. Misalkan punya laki-laki ya, dia tuh pengen care sama adiknya, dia pengen nanya-nanya. Tapi bagi laki-laki itu tuh bentuk apa ya, ketidakpercayaan gitu, bentuk kayak ancaman gitu, nggak suka digituin. Nah di titik ini kalian sepakat apa enggak dengan teori ini? Sepakat lah. Alhamdulillah ya. Karena lagi-lagi ini teori dan penelitian nih. Kita nggak akan bahas dulu, kan? Tapi ada temanku tuh yang begini, enggak. Nah, ini lagi nggak bahas orang yang tidak umum. Karena kan penelitian itu berarti tidak semua orang begitu, tapi rata-rata. Jadi misalkan teori ini muncul, misalkan 60% perempuan mengakui seperti itu, ya pasti ada juga mungkin 40% laki-laki yang tidak begitu. Cuman biasanya hasil penelitian itu lihat yang paling banyak jumlahnya. Mayoritas laki-laki begitu, mayoritas perempuan kayak gitu. Katanya untuk konflik jangka panjang, laki-laki itu intinya nggak mau disebut-sebut lagi. Iya, gua salah, gua udah minta maaf, udah ya, nggak bakal ngulangin, gak usah dibahas-bahas lagi. Iya apa enggak? Kalau perempuan lebih banyak adalah nggak bisa, semua tuh berkaitan. Masa lalu 20 tahun yang lalu, sebelum kamu lahir ya bosnya. Bahkan sebelum kamu lahir itu dibahas. Nggak bisa hal yang terjadi hari ini tuh nggak bakal terjadi hari ini doang. Ini tuh harus dikaitkan dengan apa yang terjadi sebelumnya dan sebelumnya. Makanya konflik-konflik setelah masa lalu itu bahkan diungkit kembali. Makanya ada kalimat perempuan itu ahli sejarah gitu. Karena dia tuh bisa mengingat hal gitu yang masalah. Laki-laki, ini gue nggak tahu ya benar apa enggak ya. Gue tuh sampai di titik nggak inget barang yang habis gue beli itu harganya berapa. Ya udah sih, kan udah gitu. Kalau perempuan sedetail itu dia inget. Di titik ini, setuju atau enggak? Oke, masih benar ya. Tidak salah nggak penelitian lihat ini ya. Laki-laki setuju nggak sama yang ini? Setuju juga ya. Berarti emang lebih suka ya udah masalah jangan dibikin lagi. Dan ini beneran. Laki-laki itu ketika dia salah dan punya salah, dia tuh benar-benar merasa bersalah, benar, merasa bersalah. Cuma bagi dia, caranya dia memperbaiki diri adalah lupakan yang ini, do the best, do better buat kedepannya, betul kan? Kalau perempuan nggak bisa, pokoknya lu harus sampai merasa menyesal dulu. Gua akan ungkit lagi, ngerti gak sih? Beda banget cara pendekatannya. Makanya laki-laki itu cara mengingat yang lalu-lalu, udah, karena gua tahu salah dan ingat lagi itu nyebelin gitu loh. Ya udah mending gua perbaiki di kedepannya. Nah, sedangkan perempuan lebih untuk merasa secure, maka ingat lu gak boleh lupa loh, lu pernah. Lu jangan sampai lu merasa besar kepala, lu pernah begini, pernah begitu, dia akan ingat. Penggunaan bahasa, laki-laki menggunakan bahasa yang to the point, langsung pada inti masalah. Itulah cara mereka berkomunikasi. Dengan perempuan, menurut buku ini, lebih sering menggunakan bahasa yang penuh nuansa, ada ceritanya, urutannya dulu. Wah, ini kalau laki-laki nanya, misalnya, Kak Fuad, saya mau bertanya, menurut Kak Fuad, apakah perbedaan dasar laki-laki dan perempuan ini terjadi pada seluruh manusia atau pada kasus-kasus tertentu aja? Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai. Kalau perempuan nanya, Assalamualaikum Kak Fuad, jadi ceritanya saya ini anak dari 2 orang bersaudara. Kakak saya itu begini, adik saya itu begini, mama tuh udah lama gini. Nah, menurut Kak Fuad, berapakah harga telur di pasar saat ini? Jadi ceritanya di mana? Nanyanya apa? Karena Kak Fuad tahu, karena sering banget ini berulang. Kamu kan ngisi kayak kajian-kajian itu sering tuh. Perempuan tuh kalau nanya nggak pernah to the point. Ada pengantarnya dulu. Ya, biar gini, dia tuh pengen bener-bener, lu tuh harus tahu dulu bahwa ini tuh ada konteksnya ya. Karena kalau mau nanya to the point kayak tadi, itu seolah-olah kan lu gak tau konteksnya, ntar lu jawab sembarangan. Contohnya gue mau nanya gini, menurut Kak Fuad, laki perempuan tuh pantas menjadi pemimpin. Itu kan to the point ya. Tapi dia mau kasih konteks dulu sama ceritanya. Jadi begini Kak, kemarin gue mau pengajuan jadi ketua OSIS. Lu ada teman gue nih, kalau ada ceritanya dulu biar Kak Fuad tahu aku ini menderita loh Kak Fuad. Kalau Kak Fuad salah jawab, berarti Kak Fuad tidak mendukung perempuan menjadi ketua OSIS. Jadi harus kata konteksnya dulu. Kalau laki-laki kebalik, dia nggak mau diketahui konteksnya. Dia tanya to the point, tugas dia sendiri. Oke, gue tahu jawaban lu, gue akan tarik ke masalah gue. Lu nggak boleh tahu masalah gue apa. Itu laki-laki tuh. Dia hanya akan tanya gini, menurut Kak Fuad, game itu penting atau enggak? Misalnya gitu ya. Ketika gue jawab, oh game itu adalah hal yang hiburan dan itu mubah-mubah saja. Dia akan tarik itu pakai untuk menarasi dia sendiri nanti. Mah, dengar kata Kak Fuad, dia pakai untuk ke mamahnya, pakai untuk ke temannya. Tugas dia sendiri yang ngasih konteks nanti. Yang penting gue dapat dalilnya dulu aja. Kalau laki-laki itu gitu. To the point. Sampai di sini sepakat nggak sama ini? Sepakat ya. Oke. Alhamdulillah.
Itu dari buku pertama. Itu baru sebagian ya. Tentu kalau mau dibahas buku-bukunya repot ya. Tapi menariknya, buku ini ditentang sama feminis. Mereka tolak semua pendapat ini. Oke? Mari kita ke buku kedua. Why Men Don't Listen and Women Can't Read Maps. Kenapa laki-laki itu nggak mau denger, nggak pernah mau dengerin, dan perempuan nggak bisa baca peta? Kita ngomong dari judul dulu, sepakat apa enggak? Menarik nih, bagus. Kenapa? Yang enggak yang mana kak? Iya, oke. Kalian bisa baca maps ya? Alhamdulillah berarti ya. Iya. Kita lanjutkan. Nah, dari mana pembahasannya? Ini baru terbuka isinya ya. Tadi kan baru dari judulnya. Laki-laki menurut buku ini mengatakan cenderung fokus pada satu hal pada satu waktu. Jadi ketika laki-laki udah main HP, ini perempuannya ada yang ngetik nih. Saya tidak khawatir karena anak perempuan coba lihat itu bisa multitasking, dia bisa dengerin saya sambil ngetik. Laki-laki ketika dia udah mulai ngetik, dia berarti nggak tertarik sama saya. Karena nggak bisa, dia tuh nggak bisa fokus kedua hal. Laki-laki rata-rata. Ya menurut penelitian ini. Laki-laki kalau lagi dengerin, lagi baca atau main game misalkan, itu emaknya ngomong di sebelah tuh benar-benar kayak suara yang tau nggak noise cancellation di headset tuh. Literally kayak emaknya hilang gitu. Kalau perempuan, suara tetangga lagi gosipin aja bisa dia dengar, padahal lagi masak. Dia lagi terima telepon lagi masak tuh, kok ada aroma yang ini gas bocor apa ya? Dia bisa kayak nyium gas bocor, padahal di situ ada aroma masakan, padahal di situ ada dia bisa multiple, ya benar-benar multitasking. Nah di titik ini sepakat apa enggak? Sepakat ya. Itulah kenapa kalau ngomong sama perempuan memang nggak usah khawatir masalah fokusnya, udah ngomong aja, dia udah denger insya Allah. Kalau laki-laki harus dibelokin dulu orangnya, ini denger dulu. Karena ketika dia menunduk atau mungkin melihat ke tempat lain, itu belum tentu dia fokus. Sulit bagi laki-laki fokus. Nah, ini juga didukung dengan fakta sains bahwa memang mata kalian laki-laki itu lensa tele atau lensa fix. Gini. Kalau perempuan wide angle. Jadi perempuan itu bisa melihat apapun di sekitar tanpa menatap ke situ. Makanya laki-laki sering nggak lu lihat laki-laki tolak-tolak itu mana? Lagi jelalakan itu loh. Lagi ada cewek lagi. Ya kan ya? Itu karena memang dia mau lihat. Kalau perempuan sebenarnya lihat nggak? Lihat, cuman matanya nggak harus begini. Karena dia wide angle, aku bisa melihatnya dia di sini. Itu perempuan. Nah akan ngaruh kemana? Nah akan ngaruh ke banyak hal. Contoh, ngomongin kemampuan spasial. Menurut buku ini, laki-laki biasanya unggul dalam tugas-tugas yang melibatkan kemampuan spasial, spasial, membaca ruang. Ini tuh lagi di mana? Coba sekarang aku tanya, utara di mana? Selatan di mana? Aku tanya, motor berjalan. Nah kalau laki-laki itu hanya digambarkan sebelah mana sebelah kiri ini. Bapak-bapak Gojek itu cuma nanya kadang-kadang kalau dia nggak baca peta ya dia cuma bilang mananya ini pak, sebelahnya ini toko apa? Kalau toko ini sebelahnya mana? Oh oke, siap tahu nih. Karena spasial dia udah kebayang berarti ini belok kiri, belok kanan, belok ini kebayang. Saya nggak tahu kalau kalian ngalamin itu, ngalamin nggak hal yang tadi diomongin? Ngalamin ya, karena istri saya. Saya jujur kan gak pacaran ya, jadi nggak tahu kalau perempuan seunik itu.
Seringkali ketika dia suruh lihat arah, ini kemarin bang baru pulang, kemarin baru antar anak gua pernah, ya kan? Iya ini tuh kan lagi pernah nih. Iya ini tuh kan dekat sama Pak Ustadz ini yang sebelah itu ya, sebelah sana. Oh sebelah sana ya. Oh, oke. Nah lah, kedua lah yang gue terang. Ini nanti belok kiri kan, belok kanan. Jadi dia tuh gimana sih? Bahkan saat udah lihat mapnya itu nggak tahu kita tuh kiri apa kanannya sih. Jadi kan, jadi gue tuh pikir itu cuma gimmick, ternyata beneran terjadi. Bahkan di titik, bahkan gue nggak bisa naruh handphone di depan motor, maka gue bilang deh diakin ya, nanti kasih tahu belok kiri apa kanan. Itu beneran nyasar guys. Gue pikir konten TikTok doang gitu kayak gitu. Itu beneran nyasar kayak, udah harusnya belok ya, udah dari tadi gitu. Nah gue nggak tahu nih, ini kejadian apa tidak kayaknya deh. Teman-teman ngerasa nggak kayak gitu? Sebenarnya aku nggak pengen judging ya. Tapi masalahnya, setiap gue nemu cewek yang masalah di kendaraan, setiap gue nemu kendaraan bermasalah di tengah jalan, pasti cewek. Gak tau kenapa, ada mobil nih. Misalkan ya, dia tuh mau belok atau mau masuk ke gang itu agak susah, takut-takut gitu. Gue bilang, ini ibu nih pasti. Karena dia tuh gak bisa ngerasain ini udah mau nabrak, mau nyenggol gak sih? Kalau cowok bisa lebih pede. Nah, ini ada gang nih, sempit nih. Set. Yang dengan cewek, kayak takut kayak, itu kan hampir kena, tapi gak kena. Cowok tahu gak kena, udah. Kalau ibu-ibu masih jarak sejengkal gini, sehaftan gini, gak bisa terjatuh. Makanya setiap ada nih, kan rumah kami tuh gangnya kecil untuk masuk ke sana. Itu sering kayak, kenapa macet sih? Ada mobil gak berani maju. Maju bu, nah ibu berarti bener. Gak tau kenapa, masalahnya gini, bukan mau judging. Sering banget masalahnya. Kan kalau oknum, masa one man oknum sih? Tadi gak sih? Nah gue gak tau nih, ini kalian ngalamin gak kayak gitu? Jadi ada sih mungkin, ada pasti cewek yang bisa baca map, tentu. Dan mungkin ahli di bidang itu, cuma tidak sebanyak laki-laki. Kayak laki-laki itu gampang banget tahu arah gitu. Ya. Nggak tahu ini menurut melihatnya seperti itu, kemampuan spasialnya dia. Nah, berikutnya persepsi visual. Laki-laki lebih mampu melihat objek bergerak di kejauhan. Jadi barang jauh itu dia bisa tahu ini apa. Perempuan sebaliknya, dia melihat dekat lebih detail. Itulah kenapa laki-laki. Coba di rumah, sering nggak bapak lu nyari barang susahnya minta ampun. Nyari kunci karena dekat. Kalau nyari musim, itu orang dia bisa lihat. Orang perang itu kan ngeliatnya jauh, berburu. Laki-laki berburu. Itu kan ngeliatnya harus fokus yang jauh. Dekat itu nggak terlalu fokus. Perempuan sebaliknya. Apa yang jauh itu dia nggak terlalu fokus, tapi apa yang di samping dia. Dia tahu betul detail apa yang ada di sebelahnya. Ini posisinya gimana tahu nih. Laki-laki seringkali benar-benar nggak bisa lihat apa yang lagi nempel di sebelahnya kiri kanannya. Jadi kalau menurut persepsi visual, laki-laki punya kemampuan melihat objek yang jauh, bergerak di kejauhan, sedangkan perempuan memang dia lebih bisa melihat hal-hal yang ada di sekitarnya dan dia detail. Persepsi risiko, coba lihat. Laki-laki kan lebih siap mengambil resiko. Jadi tantangan, persaingan itu dia suka. Cewek itu lebih suka untuk meminimalisir resiko. Kalau bisa damai, pendekatannya jangan ribut. Kalau bisa suka semua, sama-sama suka kan jadi enak gitu ya. Kalau cowok, tonjok dulu aja baru kita ngobrol nanti. Lebih banyak yang seperti itu. Makanya perempuan lebih suka di sidang PBB ngomong speech bahwa begini begitu. Laki-laki, ayo perhatian. Habis ini kan ya. Jadi pendekatannya selalu gitu. Karena perempuan itu mempertimbangkan dampak jangka panjang. Ini sangat ngaruh gini. Bagi laki-laki, kenapa dia harus mengambil sikap yang mengambil resiko? Harus karena dia itu pemimpin tadi yang lo bilang. Itu udah basicnya, fitrahnya dia pemimpin. Maka dia harus berani ngambil sesuatu yang beresiko untuk demi kebaikan keluarganya. Biasanya resikonya kenanya ke dia, dan dia nggak masalah. Yang penting ini harus jalanin. Kalau enggak, kebanyakan mikir lama-lama baru kelaparan. Itulah laki-laki. Kalau perempuan, kebaliknya dia tuh mikir nanti anak gue gimana. Makanya seringkali ketika ada masalah berantem, yang perempuan mikir suaminya kan. Dia bilang, aku cuma takut kamu tuh kenapa-napa nantinya. Dia takut kalau berantem nanti lu kenapa-napa, anak kita kenapa-napa. Dia dipikir perempuan tuh banyak kali loh. Jadi kalau bisa berantem. Kalau kaki sederhana, ayo kalau ribut ya ribut gitu. Kalau mau debat ya debat. Jadi banyak hal yang dipikir oleh perempuan karena dia tadi dia tuh ngurusin hal-hal yang banyak termasuk anak tadi. Jadi pertimbangannya selalu banyak. Kamu lihat kan biasanya fokus pada gambaran besar atau konsep daripada di detail kecil. Sedangkan perempuan itu mengingat detail kejadian urutan sampai kaitan emosional yang keduanya. Jadi dia tidak cuma menceritakan bahwa ada Loli berantem sama Nikita Mirzani,
Tapi dia bisa menceritakan apa lalu demikian, apa di kita bisa demikian. Kita nggak boleh nyalahin tadi karena dia udah berjuang begini dan juga nggak boleh nyalahin dia bahkan isi hati loli dari kita bisa. Jadi sedetail itu, jadi tidak hanya apa kejadiannya, detailnya kejadiannya tanggal sekian kita datang ke apartemennya, kemudian membongkar ini, lalu marah-marah, detail. Laki-laki melihatnya soal konsep yang besar. Ini bisa jadi bahan jokes nih, bahan memes nih, pokoknya kadang-kadang bisa kayak semuanya. Dia nggak, kalau perempuan, lu ngerti nggak sih? Itu lagi masalah ini. Laki-laki tuh melihatnya lebih ke ini mau diapain nih? Ini kalau dibicarain bisa nih gitu. Atau ini jadi gambar besarnya. Makanya laki-laki ketika disuruh menghafal, dia tuh merangkai bagan di kepalanya. Kalau dipecah-pecah kayak puzzle tuh pusing dia. Ini coba suruh hafal kartu misalkan. Kartu kayak di COC. Coba tanya yang cowok-cowok yang hafal urutan kartu. Pasti dia tuh dia merangkai susunan lagi di kepalanya untuk hafal gambarnya atau menggambar bahwa dari kartu ini ke kartu ini berarti ini ada tuh ada 10 kartu. 5 ini bisa kategorikan kartu merah, yang ini kartunya hitam. Jadi itu dipakai konsep besar dulu. Nah, karena polanya selalu sama. Setelah hitam merah, gitu. Jadi itu salah. Kalau perempuan di sini bikin cerita. Ketika ada king begini sampai di kan ada king, ada queen, ada apa, dia bikin cerita dari situ supaya bisa ngapal urutannya gimana. Oke. Jadi dia laki-laki itu harus nggambarin konsep dan ini penting banget. Tapi kita nggak boleh bebas melihat yang luas, makanya kalau dia di atas ternyata lebih luas, berarti musuh di sana, di sini, di sini. Coba kemudian bisa melihat tembok, ini tembok dia di sana, dia nggak tahu di ujung sana ada masalah apa. Makanya perempuan itu gampang emosi, perempuan di suatu hari ada berhutang rokok, perempuan ini sekarang tuh bapak-bapak yang merokok di depan kita. Kasihan atuh Pak, ibu-ibu anaknya nanti terpapar oleh penyakit, kanker dan sebagainya. Jadi bapak-bapak dikasih musik sedih. Ini real banget nih. Di IG muncul nih. Itu ibu-ibu semua keluar. Iya tahu nih, gue pernah ketemu bapak-bapak kayak gitu. Tahu gue juga pernah kayak gitu. Ramai banget ngehujat si bapak-bapak yang tukang rokok. Dan semua keluar loh cerita versi dia ketemu bapak-bapak rokok di mana. Sama gue juga kesel banget, masa asapnya gini-gini cerita. Itu kayak ngeliat tembok teman. Jadi sini deh, kita begini ada ibu semua, ya kumpul ngeliatin tembok. Mundur jauh ke belakang, laki-laki akan bilang apa? Kenapa selalu yang disalahin bapak-bapak? Kalau mau kaitannya, oh ini masalah yang besar ini, dampaknya apa ke keluarga gue. Dia nggak mau keluarga terluka, dia lebih emosional, lebih ke bagaimana menjaga apa yang di depan dia. Kalau laki-laki nggak, dia ngeliat itu dunia gitu. Apa yang terjadi kok tiba-tiba kok bisa ya? Bayangin, negara maunya bayar BPJS untuk korban-korban seperti diabetes ini, tapi nggak menghalangi pabrik-pabrik makanan di Indomaret itu kan banyak tuh, yang manis-manis itu nggak pernah ditutup sama negara, nggak pernah dijerat gitu. Itu kan pandangan laki-laki banget tuh, yang mau bos gede gitu. Masih ngerti ya? Nah itu kemampuannya seperti itu. Ada prinsip lain, ini bukan dari buku tadi, dari psikologi evolusioner yang melihat laki-laki dan perempuan dari bagaimana mereka bertumbuh dari zaman ke zaman, dari zaman dulu, zaman purba gitu ya. Menurut kami, gara-gara tugas laki-laki itu selalu memimpin dan selalu keluar mencari nafkah, mencari hewan-hewan untuk dibawa pulang buruan, ya kan ya. Perempuan lebih banyak menjaga goa. Ini kan di tempat goa itu kan ada anaknya, ada tempat tinggalnya. Maka biasanya laki-laki selalu melihatnya fisik. Untuk tertarik itu melihatnya fisik. Kenapa? Fisik itu menggambarkan keturunan. Jadi dari fisik ini dia bisa lihat berarti ini orang subur atau enggak, nanti gue punya anak atau enggak, dari sini anak gue bakal seperti apa, ibu. Jadi kan melihat itu fisik. Karena itu menggambarkan nanti keturunannya seperti apa. Oke. Sedangkan perempuan itu melihat keamanan dia. Kalau bos, kalau laki-laki
nanti gua gimana, kan gua punya anak nanti, dia sanggup nggak biayain, dia sanggup nggak, makanya dia jarang lihat fisik, dia lihat kemampuan dan kemapanan seorang laki-laki. Jadi makanya laki sama perempuan itu rata-rata banyak lo ketemu ceweknya cantik banget tapi cowoknya biasa banget. Tapi kenapa harus suka sama dia? Humoris. Dia merasa nyaman karena kan tadi masalahnya gue harus butuh ketenangan di rumah, butuh ketenangan bersama dia. Jadi gue butuh yang humoris. Gue butuh yang kemudian apa? Mapan. Yang penting ada duitnya. Yang penting dia bertanggung jawab. Jika itu perempuan, laki-laki cenderung melihatnya kepada fisik. Menurut ini, saya nggak tahu kalian sudah punya ketertarikan atau belum ya di usia-usia segini. Udah mulai punya perasaan tertarik sama lawan jenis belum? Oh belum. Yang cewek udah. Kalian merasa ini tabu ya? Hei ini normal, kalau nggak punya malah aneh. Hati-hati loh, lagi musim aneh sekarang nih. Ya jadi justru itu yang senang terjadi. Lagi-lagi ini nggak bahas benar atau salah, ini menurut penelitian. Menurut teori yang berikutnya lagi, laki-laki baru mau investasi waktu, tenaga, harta, pengorbanan hanya jika sudah punya komitmen. Artinya laki-laki kalau nggak ada komitmen pasti bercanda, nggak mungkin mau dia serius. Sebaliknya perempuan bahkan belum ada komitmen, dia lebih mudah mengeluarkan jahitan. Perempuan di fix sedikit, dikasih semuanya. Laki-laki, lu pikir udah ngasih semuanya, dia nggak ngasih semuanya, dia bercanda dulu. Laki-laki itu bedanya, begitu udah akad nikah, dia menjadi laki-laki yang berubah. Mendadak nggak pikirin dirinya lagi, mendadak duitnya ditabung buat anaknya, dia mendadak jadi lu ratu. Begitu seketika akan selesai. Kenapa? Lu komitmen sama gue, mau jalan bareng sama gue, ini komit nih, dan berubah. Gue apa? Ketika lu pertamanya waktu SMA, gue dekat sama cewek. Tiba-tiba dia udah kayak nanti untuk aku ya, nanti aku ya. Jujur laki-laki itu ada rasa kayak, lu satu dulu, gitu. Sampai nikah, baru kalau chat itu dibalas itu udah pernah ikut lapis. Karena saya nggak pengen ngecewain dia, nggak pengen dia sedih. Gue ngambil dia dari bapaknya loh, gue apa loh, gue nggak mau dia merasa kurang hidup sama gue. Gue daripada apa yang saya kasih ke dia, rasa kayak tapi kalau masih belum ada akar, rasanya kayak ngapain juga sih gue bela-belain lu. Itu untuk penelitian. Sedangkan perempuan masih belum ada akar apapun, buncinya bisa luar biasa. Ya, nah dari sini teman-teman, kalau tidak, apakah itu tidak penelitian ya? Ini bukan ngomongin agama. Ini akan sangat mengaruh ke masalah bagaimana pekerjaan, bagaimana tadi dalam mengambil tugas dan kewajiban. Bisa kenapa kerjaan yang lebih dan tadi ternyata perempuan itu dia apakah Anda setuju bahwa laki-laki merupakan pemimpin politik baik daripada perempuan? Apakah laki-laki pasti presiden baik daripada perempuan? Atau sebenarnya yang biru itu yang setuju? Ya, setuju bahwa laki-laki lebih layak jadi pemimpin politik daripada perempuan. Ya, gimana lagi sebenarnya? Kan pernah jadi perempuan? Ya kan? 1 mega begitu. Gimana 1 giga? Bagaimana 1 tera ya? Jadi ya nggak tahu kenapa surveinya begitu. Makanya di sepanjang perjalanan ke peradaban manusia raja itu selalu laki-laki. Ada perempuan masa ada, tapi tidak sebanyak itu. Karena akan banyak tadi gue bilang misalkan dia contohnya laki-laki tadi melihat kan luas. Bayangin kalau yang memimpin itu perempuan, dia kan sibuk sama masalah-masalah kecil. Makanya pemimpin yang fokusnya ke masalah-masalah kecil nggak laki. Sibuk masuk gorong-gorong, ngapain? Itu kan bukan tugas dia lah. Pemimpin itu ngeliatnya luas, yang terjun bukan dia. Dia tuh ngeliat masalahnya lebih luas, bukan kayak satu persatu. Ini kemarin ini calon gubernur nih di Jakarta. Salah satu agendanya apa? Untuk menangani masalah mental health. Ya kan? Kami akan bikin psikolog berjalan. Jadi ada mobil-mobil psikolog yang kan bisa nanti curhat. Itu sudut pandangnya tuh menurut
dia itu cewek banget. Satu masalah diselesaikan satu itu cewek umur dulu. Harusnya kalau dia beneran cowok ya, itu lihatnya keluar tuh. Sepuas apa? Berarti sebenarnya bukan dia nggak mikir, dia nggak mau mikirin. Itu beda lagi ya. Karena dia tahu kalau masalahnya selesai, duitnya nggak ngalir. Ya. Lanjut. Nah, ini survei guru ya. Jumlah guru tahun 2023. 71% perempuan. Nanti ya. Siapa yang punya kesabaran melihat apa yang di depannya dia ini? Itu yang perempuan. Laki-laki itu tidak punya publik untuk bisa ini lah. Laki-laki ngurus anaknya sendiri repot parah itu. Makanya jumlah guru nggak bisa. Laki-laki jumlah guru perempuan. Guru apa tuh laki-laki sama kan? Ada, bukan nggak ada. Tapi sedikit. Ya, nanti kita bahas lagi. Dan ini sebagai 2% doang perempuan. Ada dokter mah. Tapi saya nah ini kita tuh sering kritik dari feminis. Mereka bilang harus setara. Pokoknya kapan feminis bertiga kalau suatu hari TNI banyak perempuan akan sama. Sama saya. Lalu banyak yang punya menjadi guru gimana tuh? Lagi dipaksa untuk jadi guru biar setara. Dan itu kesetaraan seolah dia dari kuantitas. Ketika 20% harus sama. Makanya feminis ini ya, mereka tuh selalu ngarahin kita untuk nih contoh laki-laki bisa kerja, perempuan juga bisa kerja. Mari kita bekerja. Laki-laki bisa pakai dress, perempuan pakai dress. Kenapa pakai jilbab perempuan? Kenapa laki-laki lalu baik lagi foto ini kan gue ngambil foto dari campaign mereka saat ada di demo di jalan. Mereka pakai sama. Laki-laki bisa tuh jalan-jalan nggak pakai baju seragam, ya kan? Bawa tuh. Perempuan juga. Itu paling gitu. Laki-laki bisa ke kantor kerja. Perempuan semua sana. Perempuan juga kerja dong. Terus semua sana gimana? Lagi apa? Aku nggak sembantu. Jadi nggak? Jangan salah untuk berpakaian. Laki-laki itu jangan berprosa. Misalkan cowoknya perasaan makanya bener kan dia banyak kesalahan ya kalau dia nggak tahu makanya kamu jangan diatur aku tahu aku makanya nggak meras aku makanya nggak menjelaskan kalau kamu nggak diaturnya bajunya nggak mau aku tahu gitu jadi dia udah itu cowoknya diatur bukan kami salah tapi otaknya yang gini dia bilang roknya nggak gini otak cowok yang gini bisa kan? Udah sama orang ini, orang ini tahu pelecehan, iya? Jadi, ya itu lah my body my choice. Buat gue suka-suka gue, jadi teman-teman banyak nanti ketemu di luar sana, opini seperti ini. Ya, dan sering ditanya sama LGBT. Kenapa? Kenapa selalu aksi feminis ada LGBT-nya? Kan kalimatnya setara, laki-laki dan perempuan sama. Jadi aku suka sama laki-laki sama suka sama perempuan sama. Kenapa jadi beda? Lu suka sama perempuan, gue sukanya sama laki-laki. Kenapa kita jadi beda-beda? Kan sama. Akhirnya LGBT pasti ada. Cari aja YouTube pasti ada LGBT. Dia belum tentu pelangi, dia belum tentu LGBT, tapi dia dukung LGBT. Karena dia menganggap aneh kalau gue dukung feminis, maksudnya gue dukung wanita harus berdikari, tapi gue nggak bolehin seorang laki-laki atau seorang banci untuk mengekspresikan gender dia, aneh. Makanya dia pasti mendukung itu. Makanya coba lihat aksinya, pengibaran bendera LGBT di Monas kemarin waktu Women March. Karena mereka tahu kalau mereka bikin LGBT March pasti nggak bakal diizinin. Tapi ketika dia nempel sama Women March pasti diizinin, nempel tuh. Nih tuh. 301.000 korban KDRT per tahun. Kesepakatan. 2 hari 1 perempuan. Wah, yang menyedihkan. Lo 10% LGBT yang mengalami kekerasan. Nempel aja terus itu. Atau nyimpir gitu. Kalau kita dukung perempuan untuk berdaya harus
marital rape. Apa marital rape? Perkosaan dalam pernikahan. Kalau ada laki-laki ngajak berhubungan istrinya, sedangkan istrinya nggak mau, dan dia tetap melakukan penyebabkan. Lihat. Jadi orang udah nikah, udah bener, udah nikah, udah bener, udah jalan nih, di racun-racun ini. Sedangkan kalau ada orang yang belum nikah, ya dibiarin aja. Contohnya pelacuran. Emang pernah ada satupun feminis ngomong soal pelacuran? Padahal pelacuran itu kan benar-benar jadi perempuan bukan properti, tapi itu di dalam hati. Dibayar sekian jam kayak Gojek. Ya benar. Tapi apakah ada feminis yang bersuara soal itu kan? Ya, itu kan tidak ada. Contohnya IG, Twitter. Ada seorang ibu ngupload, wah, kalau suami hari ini, ini masih ibu yang masalah di IG, dia lagi perbuatan pada perempuan. Hei, ini ada orang bikin kamu menunjukkan kata si kaya suami ribut. Ada orang dandan cantik baru sama orang lalu bukan pakai pakaian bagus buat suami orang nggak ini sombong. Tapi sama benar-benar bukan saja suaminya atau suaminya dia kenapa yang penting tahu ini masalah dari kalian akan berkomitmen seperti kamu tahu kenapa harus perempuan di dapur oke ini harus lihat apa dapatnya perempuan harus lagi dia merasa lagi kafe sama teman sebagainya, dia nggak bangga kalau dia lagi misalkan masak buat anaknya, ya kan? Dia merasa itu nyuci keren, oke? Dia merasa punya anak itu keren, rumah keren, ibu rumah tangga itu selalu jelek gitu, image-nya. Akhirnya ibu pada keluar, anak-anak siapa yang terus? Masuk apa nih, udah ada ini kan? Udah jadi ini kan? Ini yang terjadi kalau yang ngurus anak lu bukan anak lu, bukan orang tuanya. Ngasih pembantu ngasih obat keras buat anak itu. Tadi maksudnya. Yang bilang ini ibu tanggung ngurus anak gak keren siapa? Ini kan narasi-narasi mereka kan, sehingga itu mereka membantu. Bahkan di serendah itu kamu menganggap urusan serendah bantu, bukan laki-laki yang bilang terendah, kamu dia yang bilang rendah. Nah ketika masih tiba-tiba ada pembantu yang ngasih itu, baru bilang sang pembantunya ya udah itu tadi kan ketika perempuan dia lihat dia nggak jauh mundur belakang. Ini akibat apa bu? Kenapa ibu seperti ini? Kenapa menganggap ini keren, keluar rumah tuh keren dan keluar rumah tuh jadi nggak keren? Apa yang buat kalau kayak ini saya tanggung jawabnya? Nggak ada suaranya. Jadi disuruh dibilang kayak begini, batak ini silahkan sendiri. Boleh soal apa? Hati-hati, jangan pacaran perempuan. Aku udah ngasih sesuatu aku komitmen. Enggak, aku perempuan, aku independen, aku bisa memutuskan mana yang badan buruk soal aku. Iya silakan. Ini jadi kayak gini. Sampai dia mau diperkosa, kemudian apa? Ditusuk cangkul dari kemaluan sampai ke dadanya. Oke? Yang terbaru yang di Palembang, 4 anak SMA ngeperkosa anak SMP, terus dibunuh. Terus kalau yang udah kayak gini salah siapa? Salah Ustaz. Ustaz ngomong dibilang aleh, so punya kunci surga kan gitu tuh. Bandel. Seolah-olah aku bisa. Coba kalau gitu, kalau kejadian kayak gini terus gimana? Masa nyawa udah hilang, emang bisa dibalikin? Punten keperangan udah hilang, emang bisa dibalikin? Punten nama baik udah hilang, emang bisa dibalikin? Ini kalau cowok-cowok ini dihukum mati, emang bisa dibalikin nyawanya? Udah terjun kayak gini mau gimana? Kan udah dilarang laki-laki perempuan jaga. Ini sampai disekat-sekat begini, biar apa? Karena tahu ada begini, ada begitu, diajarin sama agama, diajarin sama hasil penelitian, ya kan?
masalah presiden suatu podcast presiden gagal ya. Dia bilang sendiri, sudah cukup kok untuk program ini, kenapa masalah? Terus terus dia kaji nggak boleh apa orang feminis ini kalau nggak boleh aku aksi kalau kita kalau ini masuk orang feminis 30 anak jadi korban. Ini kemarin gua mau di internet nih gara-gara ini di medsos. Sekarang tanya korban itu mau beri pihak lain. Ngeri banget bro. Makanya bilang terus kayak gini habis kemana? Makanya tapi kak aku tuh pengen laki-laki tuh begini. Tapi kok perempuan harusnya gini. Oke itulah kenapa ada agama. Udah itu. Karena lu pengennya A, lu pengennya B, lu ngertinya yang salah A, yang salah B, yang ini. Udah, kumpul ya. Nih Allah yang ngatur. Lu pengen ngatur-ngatur, lu pengen ngatur-ngatur. Lu pengennya nggak mau diatur, lu nggak pengen diatur kan? Sama-sama nggak pengen diatur, sama-sama nggak mau saling ngatur. Ya udah, tunduk sama-sama satu aturan yang sama. Itulah fungsinya agama. Karena kalau pakai penelitian, tadi gue bilang bahkan buku tadi 2 itu ditolak sama feminis, nggak begitu. Itu tuh kenapa perempuan itu memandangnya lebih luas itu karena hasil budaya didikan. Jadi dia tuh menganggap itu bukan karena fitrahnya perempuan begitu, tapi karena dididik seperti itu. Ya sudah berdebat kan, ya udah gini deh. Tengah-tengah nih ada namanya Allah ngatur. Itu selalu begitu. Itu fungsinya. Oke? Nah, ini fungsi teman-teman datang kajian. Terus gimana Kak Islam memandang laki-laki dan perempuan? Apakah kita mana ada yang lebih baik, lebih berkuasa, lebih layak, lebih mulia, atau gimana? Oke kita bahas. Ini yang bikin beda dari tadi kita ngomong panjang lebar. Ini yang bikin beda. Ini ada dalilnya. Ini detail banget. Ada namanya Asma binti Yazid. Ini semacam juru bicara para perempuan. Dia menghadap Rasulullah, mewakili suara-suara wanita di belakangnya. Oh ini feminis nih. SJW nih. Dia bilang apa? Sesungguhnya saya utusan dari kelompok wanita muslimah yang di belakang untuk ngomong kepadamu. Mereka semuanya berkata sependapat dengan perkataan dan pendapatku. Jadi yang saya mau ngomongin ini ya Rasulullah, ini udah kesepakatan kami semua. Ini mau sama sampai ini. Wah, mau protes ya? Ini mau aksi feminis nih. Apa dia bilang? Sesungguhnya Allah mengutusmu dan membawa kebenaran yang ditunjukkan kepada kaum laki-laki dan perempuan. Nah ini dulu. Berhenti di sini dulu. Jadi sudut pandang seorang manusia sebelum dia nuntut apapun, boleh dia gelisah atau apa boleh, tapi di kepalanya harus satu dulu. Kami itu Rasulullah, sebelum memprotes nih kami kasih tahu dulu, kami percaya sama Allah dan Rasulnya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Itu dulu. Kalau belum itu, nggak usah ngobrol, pasti beda jadinya. Kalau ada orang yang bilang bahwa hijab itu tidak wajib, udah, berarti kita jangan ngobrol dulu deh. Karena itu udah beda. Seorang tanda kutip pejuang perempuan ini, dia mau protes, tapi dengan protesnya dia kasih disclaimer dulu. Rasulullah saya ini ngomong begini, tapi saya awal dulu bahwa saya ini setuju ya sama Allah dan Rasulnya ya. Saya mau tunduk ya sama Allah dan Rasulnya ya. Allah dulu, Allah lagi, Allah terus, Allah pokoknya ya. Itu mau, jadi bukan mau membangkang sama Allah, cuman mau nanya, ini beda. Karena kalau udah sama Allah aja udah ngebantah, terus mau apa lagi jawabannya? Ini Allah keluarin dalil, bla 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 bla. Dia kan bilang apa? Ya begitulah Islam tuh, agama yang mengekang perempuan. Ya udah selesai. Adakah dia menganggap Islam mengekang perempuan? Enggak, dia bilang dulu, nih ya Rasulullah ya, gue opening dulu nih, gue setuju sama Allah dan Rasulnya. Itu berarti syahadat ya, udah benar nih. Nah sekarang gue mau nanya soal syariat. Oke, orangnya mau nanya. Maka kami itu beriman kepadamu dan Rabb yang mengutusmu. Jadi dia udah keimanan dulu, dikunci dulu sama iman dulu, baru dia bilang. Dan kaum perempuan begitu terbatas. Nah baru ngomong nih, ada kekurangan nih. Banyak halangan. Ya, seringkali misalkan setiap bulan kan ada menstruasi. Kami pengennya bisa beraktivitas lebih, tapi harus ada datang bulan dan seterusnya. Kami terbatas. Kami mungkin lebih lemah, mungkin kekuatannya, ototnya segala macam. Kami juga jadi penyangga rumah tangga kaum lelaki, melayani hasrat seksualnya, mengandung, lalu melahirkan anak-anak mereka. Dia cerita curhat nih ke Rasul. Jadi kan mirip sama narasi feminis kan? Ngomong bahwa kok kami siang harus begini, kok kami siang gini. Sama protes. Kenapa harus kami yang ngurus, kami yang ngurus, kami yang ngurus, protesnya. Nah yang bikin beda slide setelah ini. Kalau tadi feminis, kenapa harus kami? Ya laki-laki juga dong. Atau enggak, ya aku juga mau keluar kayak laki-laki. Oke?
Nah ini yang bikin beda. Kenapa mereka protes? Ternyata bukan untuk itu. Ini mereka protes untuk ini. Sedangkan kalian lelaki diutamakan atas kami dengan sholat Jumat, tuh ngirinya sama ibadah. Sholat berjamaah, jenguk orang sakit, mengantar jenazah, berhaji bisa sendiri, ya kan ya, bisa berjihad di jalan Allah. Sungguh ketika seorang lelaki keluar untuk berhaji, berjihad dan lain-lain, maka kami loh yang jaga hartanya, menyiapkan pakaiannya dan seterusnya. Apakah kami bisa Rasulullah dapat pahala seperti laki-laki? Jadi lagi-lagi ini udah beda banget. Yang tadi dia tuh pengen dapat harta kayak laki-laki, kekuasaan kayak laki-laki, pengen buka baju kayak laki-laki, pengen duduk sama laki-laki, pengen bahkan lebih berkuasa dari laki-laki. Tadi ya, nganggap laki-laki itu rivalnya. Kalau ini kebalik, dia bilang, aku tuh bukan mau sama laki-lakinya, bukan ngiri sama laki-lakinya, aku tuh pengen dapat pahalanya sama kayak mereka. Jadi dia tuh sebenarnya lebih ke, aku pengen disayang sama Allah. Takutnya kalau begini doang ibadah saya, ya break lagi, mau puasa ada datang bulan, ya mau sholat ternyata begini, mereka berjamaah, kita sendirian di rumah, ntar Allah lebih sayang sama mereka. Jadi mereka tuh mengemis kasihnya Allah. Ngerti ya? Bukan egonya pengen sama, bukan. Takutnya Allah ngerti nggak? Aduh, ntar aku nggak dapet sayangnya Allah. Ngerti ya? Makanya kalimat ini Rasul bilang kagum mendengar untayan tersebut. Terus Rasul balik ke para sahabat, kalian pernah nggak guys dengar ucapan perempuan yang kayak begini? Ini lebih baik daripada pertanyaan dia tadi. Saking Rasul kan, karena dia pertanyaan dia. Terus Rasul, sahabat bilang, belum pernah ya Rasulullah. Ada yang menyangka bahwa perempuan bisa berpendapat seperti itu. Itu keren banget. Terus Rasulullah berbalik kepada perempuan tadi dan bilang, pergilah wahai Asma, beritahukan kepada perempuan-perempuan di belakangmu yang kamu tadi wakili, bilang, ketaatan kalian kepada seorang suaminya, mencari keridoannya, mengikuti yang diperintahkannya, itu menyamai dengan apa yang semua tadi kamu sebutin. Tenang, ini laki-laki jihad. Lu di rumah, diam, nurut sama suami, sama kayak jihad. Jadi tenang, pahalanya Allah adil. Cuman memang tugasnya, SOP-nya jadi beda-beda. Job desk-nya beda, karena Allah maha tahu. Kalau job desk-nya kalian disuruh jihad, nanti begini. Kalau perempuan yang disuruh ngurus anak, jadinya begitu. Nanti ya, makanya Allah job desk-nya beda, tapi pahalanya Allah adil luar biasa. Tenang, kalau emang harapan lu ridho Allah, kalau harapan lu ridho Allah, nggak usah khawatir. Kecuali lu berharapnya bukan ridho Allah, pasti jadi feminis. Pasti mau yang lain tuh, nggak mungkin ridho Allah. Pasti pengennya juga pengen kayak laki-laki begini, pengen begini. Pasti yang di luar Allah. Tapi kalau harapan lu agar dapat kasih sayangnya Allah, maka Allah tuh sangat adil ngasih tugas bagi laki-laki maupun perempuan. Maka yang pertama kalau kita ngomong soal laki-laki dan perempuan tuh mindsetnya dulu, bahwa mengaku laki-laki dan perempuan sama-sama hamba Allah. Itu dulu. Karena kalau hambanya setan, itu nggak akan puas-puas. Loh teman-teman ingat dulu perjuangan feminis itu gara-gara ada sekelompok orang di Eropa yang memang menindas perempuan, itu betul. Akhirnya mereka bergerak lama-lama kebablasan sampai pengen bukan hanya setara dengan laki-laki, lebih daripada laki-laki dan seterusnya. Kemana-mana sampai LGBT kan kemana-mana kan? Itulah setan. Setan tuh nggak mungkin berhenti. Itu kan Adam kan gituin dulu. Ya udah, lu gak mau makan buah pohon itu kan? Ya udah gini deh, gue ngeliat ada air terjun di sebelah sana, ikut yuk. Air terjun, maju selangkah. Oh iya, nanggung nih di sebelah sana ada kantin, ada makanan enak banget, sana yuk. Sana. Nanggung, sana ada film bagus, sana. Itu terjadi sama Adam tuh, digiring tuh. Ujungnya apa? Nah, nggak. Ini nih pohon yang Allah bilang, nyampe juga di situ. Masa udah sampai sini balik lagi, iciplah segigit, kayak gitu. Ngerti ya? Jadi teman-teman mungkin awalnya kayak memperjuangkan wanita. Sekarang gini, wanita sama laki-laki sama-sama hamba Allah kan? Ya kalau berjuang ya berjuang bareng aja. Kenapa dia nggak berjuang satu orang aja, satu gender aja? Apakah perempuan tertindas berjuang, laki-laki tertindas nggak boleh berjuang? Nanti ya, laki-laki yang tertindas ada nggak? Laki-laki korban KDRT enggak? Ada. Tapi kenapa seorang nggak bisa? Kalau itu berjuang sendiri, ini berjuang perempuan only. Loh, kok jadi begitu? Jadi kan? Jadi sebenarnya ada sesuatu yang aneh sebenarnya dalam perjuangannya. Kenapa nggak humanity aja? Berjuang untuk manusia pada umumnya, iya kan? Kenapa hanya perempuannya aja? Nah, berarti kan ada sesuatu yang memang dia targetin di sebuah agenda-agenda tertentu. Maka mindsetnya kita ini hamba Allah bareng-bareng ya. Kita ini hamba Allah ya. Jadi itu dulu di kepalanya. Maka hamba Allah selalu nanya Allah. Apa yang dia tanya? Ini contohnya. Ini nggak ngomong gender ya. Ngomongnya bagaimana gender selesai dengan Allah. Ini contoh. Nabi Ibrahim sudah lama menantikan hadirnya seorang anak. Ya. Dia punya istri namanya Sarah.
belum punya anak dari situ. Menunggu lama, akhirnya beliau punya istri yang kedua, Hajar. Dan situ Allah karuniakan anak yang lama sekali dia tunggu. Namanya siapa anaknya? Ismail. Tapi apa yang terjadi? Suatu ketika Allah perintahkan dia bawa anak kesayangannya yang masih bayi yang ditunggu-tunggu. Mungkin ibu-ibu kalau lebih bilang betapa kita tuh menunggu-nunggu betul bayi ini. Nih, dibawa kemana? Dari Palestina berjalan ke padang tandus Mekah tuh nggak ada penghuni sedikit pun, nggak ada, pohonnya nggak ada, hewan nggak ada, pohon nggak ada, kosong, dibawa ke situ. Oke? Lalu apa pertanyaan ketika sampai di sana? Nabi Ibrahim balikan badan, tinggalkan Hajar sama Ismail sendiri. Dia bilang, kenapa kamu ngelakuin kayak gini? Nabi Ibrahim nggak jelasin. Karena panjang ceritanya ribet. Ini kan mau diceritain, harus nunggu info dari Allah dulu, wahyunya dulu. Berjalan lagi. Hajar bertanya lagi, kenapa engkau tinggalkan kami di sini? Nanti kami makan apa? Nanti ini di sini gimana? Ini nggak ada apa-apa di sini. Tapi kalau mau minum gimana? Kamu kan pemimpin, kamu kan suami, kok tega-teganya kamu? Oke? Tapi nggak dijawab juga nih perempuan. Kalau suami berapa kali nanya nggak dijawab, berarti jangan ulangi pertanyaan yang sama. Berarti emang nggak bakal jadi jawaban. Cari pertanyaan lain. Nah, karena mindsetnya hamba Allah, dia bilang, bentar, apakah Allah yang menyuruh kamu kayak gini? Apa jawab Ibrahim? Ya. Oke. Katanya, apa kata Hajar? Kalau Allah yang nyuruh, gak mungkin Allah terlantarin. Kalau haus pasti Allah kasih minum, kalau lapar pasti Allah kasih makan. Kalau kita mau istirahat, Allah pasti kasih rumah. Kalau udah Allah yang nyuruh, pergilah, taati Allah. Dan inilah bentuk ketaatan kami kepada Allah. Itu mindsetnya kalau Allah. Bukan siapa, wah lu enak, lu ya, lu gitu berantem. Ingat Allah, kalau udah Allah yang nyuruh, selesai. Suamiku jalanin tugasmu, aku sebagai istri jalanin tugasku, ini anak jalanin tugas. Kalau udah Allah beres. Ngerti ya? Sehingga ketika dia buka Al-Quran, dia buka kitab. Ini contoh buka yang saya pakai. Cara mendidik anak laki-laki. Di sini diajarin. Allah bilang laki-laki itu pemimpin. Siapa yang bilang? Allah. Siapa yang bilang? Allah. Siapa yang bilang? Allah. Selesai udah. Tapi kamu tuh mau memimpin nggak bisa, nah. Allah yang nyuruh. Maka jangan dididik. Kemarin saya bilang, ini tapi dia nggak gua duluan. Perempuan, nggak boleh kamu gitu sama perempuan. Kamu tuh laki-laki, dia jadi. Tapi kau kan nggak bisa, kan dia bisa anggap semua sama. Kalau laki perempuan ada kecil, nggak bisa. Nah, perempuan laki-laki beda. Di depan perempuan, kamu menang berantem, nggak ada mulia-mulianya. Kamu kalah berantem, memalukan. Jadi mending gak usah berantem sama perempuan. Ketika dia berantem bilang, sorry, bukan levelnya aku berantem sama perempuan. Dia ajarin gini, kamu tuh pemimpin. Oke. Ya tapi perempuannya nggak ada, selalu laki-laki nah. Karena laki-laki pemimpin. Mana ada pemimpin nyalahin bawahan, nanti ya. Di mana-mana semua salah pemimpin. Jadi kalau ada bilang ya saya mau cerai karena istri saya tuh gitu, maka ya jangan pantas cerai sih kamu kayak gitu. Harusnya apa? Kalau ada perceraian, selingkuh ya istri, salah suami, nggak bisa. Karena semua itu tanggung jawab dia, kan dia bosnya. Kok bisa? Kan dia harus tanya tuh. Nggak bisa nyalahin. Wah istriku tuh dia berantem sama mertua gitu. Udah pasti salah suami. Anak tuh gini. Nggak usah nyalahin anak. Memang dasar tuh dia udah aku sekolahin, nggak usah nyalahin anak. Salah suami. Jadi kerja. Nah itu kenapa? Karena Allah yang bilang. Berat nggak jadi suami kayak gitu menjadi laki-laki? Berat. Tapi itulah yang sudah Allah tulis. Mau gimana? Kalau sudah mindsetnya hamba Allah, terima. Ya memang laki-laki tempatnya pasti salah-salahin. Karena kamu pemimpin. Lah pemimpin itu kan kontrol semuanya. Nah kalau ada yang gagal, ada yang miss, ya gara-gara pemimpinnya nggak becus. Udah simpel. Kenapa sih laki-laki nggak boleh banyak ngeluh? Ya karena pemimpin. Kalau pemimpin aja ngeluh, terus bawahan ngeluh ke siapa? Jadi yang bilang terus kalau aku mau ke siapa? Ya ke Allah. Kalau perempuan nanti pasti ngeluh-ngeluh. Cerita curhat, ya udah wajar jadian. Tapi laki-laki jangan usah ngiri. Itulah laki-laki. Makanya kenapa tadi sederhana laki-laki itu adalah alat kelamin? Karena dia terlahir sepaket dengan seluruh tanggung jawabnya. Begitu kamu lahir laki-laki, sepaket udah. Akikahnya jelas, berapa kambingnya, pakaiannya jelas, batasan auratnya jelas, halal-haramnya jelas, sepaket sama seluruh aturan-aturannya, sepaket sama seluruh tanggung jawabnya. Udah pasti dia yang ngangkatin duluan, nggak mungkin dia yang diangkatin kalau laki-laki, pasti dia yang ngangkat, dia yang minta perempuannya, dia yang ngasih nafkah. Udah aku sepaket. Kalau aku perempuan nggak ada nafkah juga, kenapa harus laki-laki? Sepaket mas. Jadi sejak sekarang nih udah ekspektasi dulu begitu. Laki-laki udah jadi nafkah, laki-laki pemimpin, laki-laki itu memang lebih pundaknya lebih kuat untuk nahan sesuatu. Itu laki-laki, semua arah nih. Gak usah soal mental illness nanti. Laki-laki tuh, ya. Ngerti ya? Emang seberat itu.
Jadi kalau lu ketemu laki-laki kurang ajar, emang dasar dianya kurang ajar aja, nggak sebawa agama. Emang dia begitu, pakai dalil buat menindas perempuan. Nggak ada. Rasulullah itu nggak pernah sedikit pun main tangan sama istri. Luar biasa aja beliau. Oke, ini ngomong laki-laki. Ngomong perempuan juga sama. Berarti lahir perempuan, gak usah protes. Kenapa sih aku dapat bulanan? Ya kan ya? Kenapa sih aku tuh harus? Kenapa suara laki-laki dihitung 2, perempuan dihitung 1? Kenapa warisnya beda? Kenapa perempuan harus? Kenapa pakaian auratnya begini? Kenapa? Udah kalau metodenya hamba Allah selesai. Makanya daripada berdebat mana yang benar, mana yang salah, mana yang fitrah, mana yang enggak, kita balikin dulu. Kamu tuh hamba Allah bukan? Kalau hamba Allah, siapa yang lebih tahu kamu daripada Allah? Kamu tahu besok masih hidup atau enggak? Nggak tahu kan ya? Allah tahu? Allah tahu. Makanya apa-apa tanya Allah aja. Kalau menurut Allah perempuan baiknya begini, ikut aja kalau Allah pasti baik. Oke? Nah, maka goalsnya adalah ridho Allah. Ini ketika sudah nanti dia bertarung di dunia ini, fastabiqul khairat, di kepalanya bukan banyak-banyakan duit, tinggi-tinggian jabatan, tapi ridho-ridhonya Allah. Yang paling Allah ridhoi itu yang paling dia mau. Maka ini kalau nanti suatu hari teman-teman menikah nanti, itu patokannya tuh bukan lagi ngomongin soal kamu tuh harusnya laki-laki ngertiin aku, kamu tuh harus perempuan tuh, nggak ada gitu. Lebih ke aku bisa dapat pahala banyak gimana caranya ya. Dia mikirnya. Orang laki-laki juga, aku juga harus. Akhirnya tuh tiap hari saling ngasih hadiah, tiap hari saling ngasih perhatian. Kenapa? Mindsetnya gitu. Sama kayak orang tua juga. Kan banyak, mama tuh nggak ngertiin aku. Mamanya bilang, kamu tuh anak nggak ada perhatian sama orang tua, nggak ada taat sama orang tua. Kebalik. Anak mikirnya gimana caranya biar dapat surga dari mama ya. Orang tua mikir gimana caranya biar dapat surga dari anaknya. Ngerti sih? Kalau semua tuh mikirnya saling mencari ridho Allah, bukan perhatian anak, bukan perhatian orang tua, bukan perhatian teman, bukan perhatian guru, bukan perhatian siapapun, maka beres tuh hidupnya. Masalahnya sekarang orang tuh gitu. Ya tapi mama aku, ya dia minta perhatian mamanya, bukan minta perhatian Allah. Kalau dia fokus pada perhatian Allah, apapun yang mamanya lakukan nggak berpengaruh buat dia. Karena yang penting akunya ke mama gimana. Kalau fokus dia tadi adalah Allah, dia nggak akan mikir gimana suaminya, gimana istrinya. Dia pikirnya akunya gimana ke istri, akunya gimana ke suami. Selalu gitu. Pertemanan kan juga sama, selalu. Ya tapi dia mukul duluan, ya tapi dia ini duluan, kan gitu. Selalu dia kan lihat ke orang lain. Coba lihat ke diri. Aku butuhnya pahala. Allah ridhonya yang mana? Lebih besar mana pahala orang yang sabar untuk nggak membalas pukulan daripada orang yang membalas? Kan gitu ya. Dia akan mikir bersabar ini pahalanya seberapa? Yang mana paling gede pahalanya ya? Dia tuh nggak mikir orang lain, dia mikir dirinya. Betul ya? Selalu ketika mindset itu hamba Allah, maka nanti lama-kelamaan dia akan menganggap bahwa oh ternyata laki-laki perempuan ini diciptakan memang beda, bukan untuk saling berkompetisi, tapi untuk saling berkolaborasi. Memang ada yang laki-laki jago di bidangnya, memang ada yang perempuan lebih jago di bidangnya. Itulah pentingnya berkolaborasi. Kita belajar dari tadi panjang lebar itu untuk bukan bilang begini, tuh pa, tuh ma, tuh de, tuh kak, aku tuh emang perempuan emang begini, bukan. Sebaliknya kalian belajar gender lain untuk bilang, oh berarti kalau papaku dia kayak gini, memang dia begitu. Ada pemakluman. Oh berarti nanti kalau kakakku begini. Itu yang saya alami ketika sudah menikah. Kan saya baru pertama kali ketemu, saya anak tunggal, gak punya kakak perempuan, gak punya adik perempuan. Sehingga saya baru tahu perempuan benar-benar literal itu ketika sudah menikah. Nah saya itu tahu bahwa, gue tuh gak suka diajak ngobrol gini. Tapi bukan untuk kamu tuh ya, laki-laki tuh begini ya dong, jangan diajak ngobrol, bukan. Tapi sebaliknya. Perempuan sebenarnya diajak ngobrol ya. Berarti walaupun aku gak suka, aku akan pretending, aku akan ini bentuk dakwahku, ini bentuk perjuanganku, ini bentuk aku nyari pahala. Aku akan dengerin, akan nanya, akan kepo. Oh iya, seharian tadi ngapain aja? Oh, curhat ke dia, gak apa-apa. Walaupun aku menyanyi Indonesia Raya di kepalaku gitu ya, gak apa-apa. Karena ini bentuk perjuangan aku kan, gak sih? Memang gak nyaman, ini, tapi kan gak nyaman kak, gak jadi diri sendiri kak. Pertama, nyaman dunia bukan tempat nyaman yang mana. Yang kedua, kalau menjadi diri sendiri nanti di akhirat itu sendiri nanti. Itu literally jadi diri sendiri, gak ada yang ngumpetin tuh nanti di akhirat. Pas lagi ngantri di depan mahsyar tuh, seaib-aib lu kebongkar lu. Tapi kalau di dunia ini memang kita gak jadi diri sendiri, tutupin aib ya kan, jaga perasaan orang, memang begitu. Jangan terpengaruh sama orang-orang liberal itu yang bilang kamu harus jadi dirimu sendiri, tunjukkan ke orang dunia, marah yang marah, mukul yang mukul. Itu orang kan itu binatang. Loh, binatang gitu nggak? Binatang kalau berantem nggak dia? Atau izin dulu? Nggak ada. Binatang kalau kawin langsung kawin nggak? Apa taruh dulu? Binatang kalau ngantuk tidur nggak? Tidur. Kalau mau pup, apa dia bikin toilet dulu? Ya, hewan itu begitu memang. Karena nggak ada akal, aku mau pup, pup dia. Aku mau kawin dia. Pernah mikirin dia KB gitu? Kucing di komplek itu beranak aja mulu, mikir dia sampai kasih makan. Ada pokoknya kawin. Nanti kasih. Jadi itu pemikiran hewan. Kita tidak. Kita walaupun tahu bahwa laki-laki itu memang sebenarnya tidak suka begini ya, tapi karena kita sekarang sedang menikahi perempuan, maka kita
treatment seperti ini. Anak juga sama, nggak suka diginiin, tapi karena kita tahu papa begini, mama begini, aku mau cari hatinya, merebut hati. Itu bentuk jihad kita di level terkecil. Nanti belajarnya pas sampai lagi berorganisasi. Ini kan teman-teman pasti punya organisasi. Itu belajar tuh, gue sih gak suka ya gituin ya, caranya gak gitu ya, telatan mulu gini-gini. Tapi disitu muncul, ini jihad saya gini, gimana saya bisa deal with people. Yang si taunya yang baik gimana, bersabarnya double gimana. Nah itu kan belajar, memang perjuangan seperti itu. Semoga ini bisa jadi kebaikan buat kita, diambil manfaatnya. Nanti silakan kita sharing-sharing, ada tanya jawab dan lain-lain. Saya kembalikan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya ada satu fakta nih kita baru dengar. Apa tuh? Tadi ngomong masalah pornografi, tahu nggak negara kedua terbanyak penonton pornografi itu di mana? Indonesia. Indonesia, negara pertama Amerika. Terus teman-teman tahu nggak kenapa lagu Bubu banyak yang perempuan yang beli? Tahu lagu Bubu kan? Tahu kalau lagu paling bodoh, lagunya sama semua kalau tahu itu, kan? Nah, alhamdulillah kan. Jadi ini kalau teman-teman yang mau belajar bisnis ada namanya marketing, itu ada satu subbab namanya consumer behavior. Teman-teman sadar nggak kenapa barang perempuan tuh lucu-lucu, barang laki-laki itu straightforward? Oh iya, benar. Kan? Teman-teman sadar nggak banyak yang mungkin yang teman-teman yang pakai Apple tapi cuma buat webcam doang, laki-laki buat dihancurin. Iya. Ya, itu karena gitu. Jadi kalau misalnya perempuan mau beli barang lucu, jangan dibeli karena emang targetnya gitu emang. Target dari marketingnya gitu. Iya. Misalnya barang perempuan sih ada warna pink, ya kan? Ya whatever, mau lagu apa lucu-lucu kan? Termasuk diskon juga kan? Diskonnya itu. Bilang, udah beli ini diskon 50% kalau beli ini. Padahal sebenarnya nggak butuh juga, Nggak ada beli. Gitu. Nah kalau di laki-laki gimana? Makanya SPG perempuan. Ada dari fisiknya. Dari fisiknya, gitu. Dan satu lagi, alhamdulillah udah pernah lihat LGBT versi asli kan di Indonesia belum ada. Dan tahu versi asli gimana nggak? Itu manusia jadi hewan. Dan di alhamdulillah pernah tinggal di luar. Dan itu dia setiap tahun ada pelangi. Itu gede banget pada pelangi, bisa ribuan orang di situ yang mereka bangsa banget, harusnya logis ya. Tapi mendadak tidak logis dari itu. Iya. Bayangin manusia jadi hewan, benar kayak kucing di ada apa? Talinya. Ada talinya di biar jadi gitu ada. Jadi makanya kalau teman-teman bilang Barat itu keren ya asli itu keren. Iya benar sih. Dan apalagi di Iya. Eropa. PSK itu bukan orang Jerman, bukan orang Belanda, bukan orang Inggris, tapi orang Eropa Timur. Rumania, Rusia, Latvia, ini semua. Jadi gitu. Ada yang mau tanya? Ada yang mau tanya ya? Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin tanya Kak mengenai investasi harta dan waktu tadi. Nah tadi kan Kakak mengatakan bahwasanya laki-laki itu akan memberikan investasi harta dan waktunya, gitu kan? Ketika sudah memiliki komitmen, sudah ada komitmen gitu. Nah ini terdapat dua komitmen gitu kan? Ada beberapa argumen yang mengatakan, pertama komitmen yang pertama itu ketika komitmen pacaran. Nah, seorang laki-laki ketika pacaran, gitu kan, sudah memiliki komitmen pacaran, dia itu akan memberikan uang ataupun waktu dan tenaganya pada pacarnya. Misalnya nih, yang pinjam dong uang 100.000 dikasih. Udah temen aku dong shopping di mall, ditemenin gitu. Namun ketika mereka melangkah kepada komitmen yang lebih sakral lagi, komitmen pernikahan, itu berubah drastis Kak. Kalau yang lain investasi itu udah nggak ada lagi. Misal dimintain teman untuk ke pasar, kamu bisa naik motor kan? Naik motor ya, aku capek bawa pulang kerja. Nah gitu, itu pun bisa terjadi seperti itu Kak. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya makanya sejak awal aku sampein bukunya kan, karena itu pemikiran Barat, nanti ya. Jadi tadi saya sempat diskusi sama teman-teman juga. Ada nggak sih dalil yang menjelaskan detail fitrah laki-laki fitrah perempuan? Aku belum nemu tuh. Jujur coba teman-teman nyari ya. Yang ada tuh perintah Allah, laki-laki itu harus gimana, perempuan harus gimana. Tapi nggak ada detail jelaskan bahwa laki-laki itu memang terlahir fitrahnya begini tuh nggak ada secara detail ya. Itu hasil penelitian semua tadi. Itulah kenapa tadi saya sampaikan dan saya tanya kan, setuju kan? Jadi itu boleh setuju, boleh nggak? Itu boleh aja. Karena ada nggak laki-laki yang sifatnya berkebalikan sama yang tadi? Ada nggak yang perempuan berkebalikan sama yang tadi? Ada. Nanti ya. Makanya ya, sifat dan karakter bawaan tidak pernah menjadi basic bagaimana kita harus bersikap di muka bumi ini.
Yang makanya tadi aku bilang basicnya balik dulu ke awal. Kita ini hamba Allah, itu dulu. Nah, maka bersikap suka nggak suka, nyaman nggak nyaman, kalau Allah nyuruh, itulah patokan seorang muslim. Nanti ya. Contohnya pacaran tadi. Apakah itu komitmen bagi orang yang hamba Allah? Itu bukan komitmen. Selesai. Nah, menikah, apakah itu komitmen? Itu komitmen. Setelah menikah apa yang terjadi? Gak mungkin dia ngelakuin kayak tadi bilang itu. Walaupun dia mager banget suka. Waduh, gue makanya sempat ada yang mungkin lihat memes gitu di mana cowok tuh kalau disuruh kelar-kelar, ini cewek sendiri kerjain. Ada cewek langsung manjat tangga segala macem. Lo saya nggak usah, ntar aku aja. Masalahnya dia udah nyuruh itu 5 tahun lalu gitu ya. Nggak kelar-kelar. Cowok itu memang semager itu, misalkan ya. Tapi ketika tadi sudah dia tahu bahwa ini tuh bukan untuk nyenengin istrinya, tapi Allah kan tadi balik lagi nih. Allah geser, seret Allah nih, nggak mungkin nggak kayak gitu. Semager-magernya, tanya ini cowok-cowok ini ngobrolnya segitu. Udah pulang dari sini nih, pulang nih, nyampe rumah, istri kan lihat kalender dan jadwal nih. Dianggap itu kosong. Jadi istirahat tuh nggak langsung jadwal tuh. Dia bilang, saya udah pulang jam berapa? Ntar jam 12. Kita ke ini yuk, belanja bulanan ini yuk, belanja ini yuk, kemana dianterin. Tapi tidak pernah terbersih di kepala seorang laki-laki yang benar ya. Yang tadi kepada Allah tuh, bahwa ini adalah bentuk penindasan. Lu tuh ngertiin gua, nggak ada itu. Insya Allah sedikit. Justru kita mikirnya apa? Inilah bentuk tanggung jawab sebagai laki-laki di hadapan Allah. Jadi makanya sebaliknya perempuan ini ada real ibu-ibu ditanya anaknya ada 5, lagi gendong anak yang terakhir nih, bener-bener yang lagi masih gitu. Ditanya, nggak capek? Dia bilang capek. Iya juga, pasti capek kan? Istirahat dulu apa? Istirahatnya ntar aja di surga. Itu beda. Coba ya kalau semua mau protes, ibu bisa protes, lurus nih anak. Emang anak lu doang? Anak gue doang? Anak lu juga kan? Pasti kan gitu kan ya? Suami juga protes, lu nggak lihat gue kerja. Satu ngebanggain pekerjaan yang padahal itu kewajiban nafkah, satu ngebanggain kehamilannya, padahal itu udah fitrahnya dia hamil. Ayo, itu kan akhirnya berantakan lagi. Makanya jangan pernah ada satu laki-laki pun banggain apa namanya itu ya, udah masih makan, gue kan masih makan lu, udah selesai tuh. Itu berarti tidak sesuai dengan yang tadi kita bahas. Ketika dia tahu bahwa dia laki-laki, sesuai fitrahnya bahwa dia itu adalah hamba Allah, fitrah terdasar itu kan hamba Allah. Makanya kan hadisnya kan jelas, kullu mauludin yuladu ala fitrah. Nah apa tuh fitrah kalimatnya? Islam kan? Jadi basicnya fitrahnya manusia itu hambanya Allah, terlepas dari laki-laki maupun perempuan. Jadi nurut sama Allah. Jadi itu bisa terjadi, bisa juga karena itu tadi case kan, kasus lain nggak begitu juga, beda-beda kasusnya. Nah karena kasusnya beda-beda, itulah fungsi agama. Allah kasih aturan, dan pokoknya gini ya. Ini contohnya jihad. Ada yang mau, ada yang nggak mau kan? Ada yang pengen, ada yang nggak pengen, ada yang mager, ada yang nggak mau jihad. Tapi Allah bilang wajib jihad, selesai. Udah gitu aja. Nggak usah soal-soal punya hak asasi manusia. Karena Allah tuh haknya Allah. Kita kan budak, hamba, Abdullah, itu artinya hamba. Hamba itu bahasa lainnya budak. Ibadah artinya diperbudak oleh Tuhan. Nanti gak sih? Jadi nggak ada hak. Tapi kenapa begini? Tapi kenapa? Nggak ada tapi. Nanti ya. Jadi itu awal tuh. Ini pernah ketika yang sudah jalan 7 tahun pernikahan, sempat pernah muncul. Ketika tidak namanya orang berantem ya. Suatu ketika ada kalimat dari istri yang seolah meragukan, seolah gini, semua yang gue udah ngelakuin itu kayak nggak ada artinya depan dia. Hanya karena satu kalimat. Begitu muncul tuh, di kepala tuh setan bisikin, gila ya. 5 tahun gue ada kerja, gue ada gini, terus lu nganggap apa tuh semua? Jadi kalian bisa kayak, kamu tuh gak pernah ngertiin aku. Gila, gue gak pernah ngertiin lu. Gak pernah aku ngertiin lu. Ada kalimat gitu, terus setan bisikin, ya bener, parah banget ya. Ini sih. Terus gue mikir gini, enggak, jangan gitu. Karena apa? Ketika kalimat itu keluar, berarti gue seolah-olah bilang apa? Lu hargain dong kerja keras gue. Lu kok jadi hargain istri? Harusnya yang hargain siapa? Allah, udah dihargain sama Allah pahala. Kenapa gua bikin itu angus dengan ngomong kayak gitu? Lu gak lihat gua udah nafkahin lu? Astagfirullah. Itu kalau sampai keluar tuh, dibalas semua tuh. Itu setan kan gitu kan, dikomporin dengan sama setan kan. Bikin lu pamer-pamer. Nanti istri pamer, gua udah capek-capek nyusuin, gua udah capek-capek. Oke, kita sudah capek-capek hidup sekarang. Jadi kompetisi kan? Nah, makanya sekarang jadi kolaborasi harusnya. Jadi tadi kasus itu ada, bisa jadi. Tapi saya tidak mau jadikan itu standar, karena bahkan standar normal yang versi buku aja itu bisa ditolak. Yang saya mau pikir adalah apapun kondisi kalian. Karena jujur ya, saya di antara teman-teman laki-laki di ngaji adalah yang paling tidak laki-laki secara standar dunia. Mereka tuh yang cuek, saya tuh pikiran dulu. Mereka tuh yang ini kan bodo amat lah, masa laki tuh jadi pikiran apa? Masalahnya gue pikiran soalnya. Jadi kalau mau ikut standar dunia, gue tuh dianggap tidak cukup maskulin untuk standar laki-laki normal, nggak deh? Tapi I don't care. Karena gue lah nggak berharap penilaian laki-laki lain. Yang penting Allah.
Ngerti sih ya? Kalau berharap penilaian nanti lu kan ke psikolog, lu kan bilang ini, aku tuh gini sebagai laki-laki tuh ngerasa kayak ada feminin ya gini. Apa kata psikolog? Ikuti kata hatimu. Itulah berarti yang benar. Hati nggak pernah bohong. Berarti jangan-jangan memang kamu tuh LGBT tuh. Kalau ikuti gitu pasti. Aku tuh ngasihin sama orang tua aku. Ikuti kata hatimu. Memang orang tua aku tuh toksik. Kamu jangan sampai. Kalau psikolog kan kata gitu ya. Kalau yang tidak Islami ya. Makanya udah apapun yang terjadi sama kita nih berbaliknya ke Allah aja. Pahit bodo amat, yang penting Allah. Semoga bisa ngejawab ya. Allah bisa. Nanti dapat hadiah nih. Mau ambil buku nggak? Atau yang mana? Nah ini kasih ini yang Baitul Maqdis nih, masya Allah. Langsung ada semua nanya. Oke. Tadi siapa yang mau nanya? Masuk semua kan? Turun semua turun. Siapa mau nanya? Yang belakang, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Fuad, setiap kita, bukan setiap sih, kebanyakan dari kita kan pernah tenggelam, ya kan? Apalagi anak remaja gitu, ya. Pernah tenggelam. Yang mungkin mereka itu tenggelam karena dampak-dampak daripada trauma masa lalu mereka, ya kan? Contohnya LGBT yang kayak gitu tuh pasti mereka punya dampak daripada masa lalu mereka hingga mereka melakukan perbuatan seperti itu. Dan banyak sekali kan juga sekarang umat Islam yang juga terkena LGBT karena memang juga permasalahan dari mereka hingga mereka tuh mencari tempat bergantung, mencari rumah tapi tidak pada yang sesuai dengan syariat Islam. Menurut Kak Fuad, bagaimana cara pandang Kak Fuad dan bagaimana cara solusinya? Terima kasih Kak Fuad. Terima kasih. Oke, pertama saya jawab dulu ya, secara sistemik. Karena paling kesel kalau masalah yang bikin siapa, yang beresin siapa. LGBT ada itu karena kelalaian negara mutlak. Terus kalau ada musuh muncul, yang direpotin psikolog, yang direpotin ustadz, yang direpotin lembaga sosial untuk merehabilitasi. Repot benar jadi kita. Tadi ya. Padahal negara mampu. Sama kayak tadi ada penyakit diabetes, ada penyakit orang yang ginjal. Yang repot kita cuci darah, yang BPJS. Lu nabung BPJS untuk ngebiayain penyakit orang. Padahal itu tugas siapa? Yang mencegah itu semua. Negara. Oke, kasus pemerkosaan. Harusnya siapa yang mencegah? Negara. Ini harus ngomong dulu. Kenapa? Karena Islam jelas. Apa hukuman bagi LGBT? Dilempar dari gedung yang paling tinggi. Indonesia apa nih? Di Jakarta, Monas. Tamrin. Nah, lempar dengan kepala di bawah, mati, ditonton semua orang live streaming kalau zaman sekarang. Supaya kapok. Kenapa? Karena pasti korbannya juga bisa jadi penjahat. Supaya tidak menyebar. Jelas hukum Islam tuh bukan tega. Loh, lebih sekarang gini, lebih tega mana? Bunuh itu orang atau suatu hari anakmu jadi LGBT gara-gara meluas. Kemarin bunuh orang itu kan. Jadi seorang orang kayak Islam tega. Nah kalau kayak gini siapa yang mau tega sekarang? Ustaz lagi disuruh repotin. Ustaz bulu. Itu kan. Padahal yang bikin ulah adalah negara gitu. Ini kan hak asasi lah, hak asasi pelaku lu pikirin, hak asasi korban lu pikir, dan hak asasi orang-orang yang sekarang jadi nggak aman rasa hidupnya. Coba, lu lagi repot, aduh masuk pesantren gimana tuh, ntar jadi gimana? Jadi nggak nyaman kan, jadi nggak aman kan? Lah ngapain punya negara kalau jadi rakyat nggak merasa nggak aman? Masukin pesantren jadi panik, terus masuk mana lagi dong? Ngerti ya? Jadi ini kan meluas. Allah kalau kasih syariat dengerin. Satu kata tuh dari kata pornografi aja misalkan. Allah bilang la taqrabu, enggak bilang jangan berzina, la taqrabu zina, jangan deketin terus pornografi. Kenapa? Bunda Islam udah sampai berbusa, sampai berubah tuh sekarang beliau. Dari 20 tahun lalu cerewet bilang, hasil penelitian membuktikan orang nonton pornografi ketika di-scan otaknya sama rusaknya kayak orang korban kecelakaan mobil. Nggak pada percaya. Netflix masih legal, nggak disensor, ya kan ya? Pemimpin tadi sempat bikin statement kayak begitu bahwa ini boleh asal cukup umur. Terusin aja, pacaran nggak pernah dimasalahin. Acara TV buka-bukaan, terusin aja coba. Apa yang terjadi sekarang? Kalau udah KDRT mau apa? Kalau udah anak yang jadi korban mati karena 4 orang sangean itu, anak SMP itu kan yang dibunuh. Coba, lu mau tanggung jawab? Udah mati nih, gue balikin nyawanya. Kan gitu loh, selalu masalah sistemik. Tapi yang disuruh PR adalah ya lembaga sosial, lembaga ini. Capek bener. Ya, gue ngomong dulu. Karena Islam tuh kafah, lengkap. Islam tuh dari tiap individu diajarin agama sampai negara nyiapin semua diatur.
Jadi Islam itu untuk hanya satu aturan masalah LGBT aja, itu tugas dari emaknya, anaknya, gurunya, bapaknya, tetangganya, sampai negara tuh ada untuk satu hal doang. Bukan cuma tugas satu aja. Ya dipikirin semuanya itu. Sama, rakyat juga nggak bisa bilang ya negara dong, nggak bisa. Rakyat juga punya tanggung jawab. Jadi semua, masalahnya sekarang kayak rakyat aja yang repot. Ini sekarang misalkan korban gara-gara rokok banyak kan? Biaya yang dikeluarkan pemerintah untuk korban penyakit gara-gara rokok itu biaya jauh lebih besar daripada pajaknya rokok. Nyebelin nggak? Jadi orang nih perusahaan nih bikin rokok nih, duitnya kan banyak ya, terus bayar ke pemerintah pajak ya. Nah itu uang pajaknya itu hanya untuk menutupin biaya korban rokok aja nggak cukup. Jadi tuh, ngerti gak sih? Ini bukan masalah personal satu orang dua orang merokok terus kita bilang berhentilah merokok, penyuluhan, ada rehabilitasi rokok, tau gak sih bikin. Nah itu dulu pertama. Jadi LGBT itu masalah yang akan sangat sulit kalau nggak ada negara untuk tentang itu poinnya. Itulah kenapa saya tuh mau ngomong depan calon ibu kayak gini. Karena besok biar pemimpinnya tuh ganti dari anak-anak kalian itu. Karena capek ngomong ke atas tuh, minimal ke bawah. Saya tuh gak pernah tuh ngodain nenek saya, ibu saya, bapak saya, bodo amat orang di atas tuh. Dakwah tuh ke bawah saya tuh, supaya nanti ada generasi baru yang diharapkan lah bisa jadi yang baik gitu, yang mikirin gitu. Oke ya? Nah itu dulu. Nah berikutnya lagi, lalu gimana solusi sementaranya? Solusi parsialnya sebelum ada nih masalah ini nih. Udah sementara deh masuk lagi. Gimana dengan menanggapi hal ini? Pertama saya mau bilang bahwa bagi orang yang benar-benar mau taubat, ya harus tahu masalah apapun, gak cuma LGBT, apapun. Lu punya dosa masa lalu, luka pengasuhan, ya kan ya? Ngerasa kayak dulu orang tua aku nggak broken home segala macam. Ya wajar dong pak, aku jadi kayak gini kan orang tua aku. Oke, lu mau beneran mau baik nggak? Mau sih kak. Mau sembuh dari luka pengasuhan nggak? Mau sih kak. Mau hilang dari pemikiran-pemikiran tadi trauma masa lalu nggak? Mau sih kak. Ada caranya. Manusia itu dibentuk dari dua di kepala itu. Yang pertama adalah pengalaman, yang kedua ilmu. Itulah kenapa lu datang, karena pengalaman lu belum tentu baik kan. Orang tua lu belum tentu diri lu benar, lingkungan lu belum tentu soleh. Lu berharap suatu hari lu mikirnya pakai ilmu waktu lu kesini. Jadi orang tuh begitu ada masalah nih, ada air nih. Nah untuk memutuskan minum atau enggak, ada dua hal yang bekerja di kepalanya. Pengalamannya sih, ini boleh diminum nggak ya? Atau yang kedua, menurut ilmu ini boleh diminum nggak ya? Ada dua tuh. Kenapa orang berbuat sesuatu? Karena pengalaman masa lalunya atau karena ilmunya. Jadi secara default korban KDRT pasti anaknya besok melakukan KDRT pas nikah. Secara default, ya kan ya? Tapi kan ada ilmu. Itu yang membuat bahwa dia mengerti pengalaman itu jangan diulang walaupun berat. Memang perjuangannya lebih repot, lebih susah, tapi dia dengan ilmu yang tepat ini, ilmu yang banyak ini, pengajian dan seterusnya, dia akan mengerti bahwa ketika istri marah, ngomel, nyebelin, ini udah mengangkat tangan nih. Pengalamannya gitu soalnya, bapaknya gitu soalnya. Tapi ilmunya menahan dia untuk dia bersabar karena tahu bahwa nggak boleh ngulangin itu. Itu yang gue lakuin karena gue nggak akan ngulang kesalahan orang tua gue karena gue tahu bahwa gue punya ilmu. Itulah pentingnya ngaji. Nah sekarang sekolah pelajaran agama cuma 2 SKS di kampus dan cuma seminggu sekali di sekolah negeri. Jadi udah pengalamannya guru punya orang tua yang nggak ngurusin dia karena sibuk jadi tukang cuci di sana. Ini gak cuma orang kaya doang, orang miskin juga ditinggal sama orang tuanya soalnya. Bapaknya sibuk mulu, oke? Anaknya tidur ke sekolah. Udahlah ditinggal orang tuanya nggak ngedidik, sekarang berharap pada ilmu kan? Ilmunya apa di sekolah? Merdeka kan kurikulumnya? Ya udah. Ya itu terjadi. Jadi makanya solusinya adalah pertama tingkatin ilmunya. Karena dari situ kita berharap semoga ketika kita mau berbuat sesuatu yang buruk, referensi kita ilmu bukan pengalaman yang buruk kita. Ya. Dan dari situlah kenapa saya bilang jangan sok-sokan punya luka masa lalu. Apakah Anda punya papa Firaun seperti Nabi Musa? Pernah dihanyutin ke sungai kayak Nabi Musa? Pernah ditoksikin sama 11 saudara kayak Nabi Yusuf? Pernah difitnah berzina kayak Nabi Yusuf? Bapak yang meninggal waktu kecil seperti Nabi Muhammad? Lahir di lingkungan setoksik Mekah jahiliyah? Enggak. Kalau enggak, jangan sok-sokan bilang aku tuh luka masa lalu. Harusnya lebih berat terluka atau luka. Para nabi pernah lu ditinggal istri lu karena lu punya penyakit yang menjijikan. Nah, lu pernah ditelan paus? Nah, ya itu maksud gue. Jadi kalimat-kalimat itu adalah kalimat orang-orang yang sekarang ini yang benar-benar pokoknya ya lu kalau mau berbuat jahat jahat aja. Itu kan film Joker kan begitu. Orang jahat adalah orang baik yang terlukai kan begitu kan. Supaya lu tuh mengamini semua itu. Rasul bilang enggak, seterluka-terlukanya aku, seburuk-buruknya pendidikan di masa lalu, aku adalah bagaimana aku ke depan kan begitu. Yang menjadi penentu aku itu adalah hari ini dan ke depan, bukan masa lalu. Ya, jadi tadi punya peluang dia untuk keluar dari keburukannya dia. Tapi kalau emang dia udah nggak niat, ya memang udah jangan ditemenin. Ya, hanya untuk orang-orang yang niat aja. Dan memang ada tempat-tempat yang sih wadahnya, karena itu nular kayak gitu. Ya, Allahu a'lam bishawab.
Mungkin kalau kalimatnya dari sebuah dari sebuah Ya, dari semua dari semua. sama lucunya kebanyakan LGBT bukan karena keluarga loh, karena teman, karena informasi, karena pernah aja. Banyaknya dari informasi bukan dari masa lalu. Ada juga banyak. Siapa lagi makanya? Dapat lagi nih ini. Ini. Alright. Lalu tadi yang mananya angkat tangan? Yang depannya dulu aja. Ini kalian pertanyaan, ngincar pertanyaan, ngincar hadiahnya. Itu disuwin. Ya, silakan. Tadi mana? Iya kamu. Izin bertanya, Ya. kalau bahas transgender, kenapa lebih banyak jumlah laki-laki yang berubah jadi cewek daripada cewek berubah jadi cowok? Wow. Udah. Oh, itu secara data mana, Mek? Iya. Oh, nggak tahu sih aku. Se- Pertama aku nggak tahu datanya seperti itu, dan juga faktornya kurang tahu ya sebenarnya. Kurang tahu sih. Mungkin karena sering lihat banjir di jalan ya. Iya. Mungkin karena ketika laki-laki itu berperilaku perempuan terlihat sekali. Sedangkan perempuan tomboy itu diwajarin. Lu kalau melihat perempuan nggak pakai jilbab biasa kan? Iya. Begitu laki-laki pakai cadar heboh kan kemarin? Ngerti nggak? Mungkin karena terlihat aja. Betul. Ya, ada loh penyanyi tomboy banget, ya kan ya? Lu nggak pernah curiga? Betul. Ya, dia nyanyi lagu yang bahkan mencurigakan, lagu liriknya lu nggak pernah curiga kan? Ya cewek peluk-pelukan jalan kemana toilet nggak ada curiga. Baru. Iya cewek cowok. Ayo Pegang jalan tangan. udah kenapa nih? Ya mungkin ya gue nggak tahu secara data bisa jadi sebenarnya banyak. Oke. Cuman gue nggak tahu secara data karena teman gue justru jujur ya, malah teman gue yang di kampus dulu banyak kan yang lesbian daripada yang Oh iya. iya. Jadi maksudnya yang belok yang cewek lebih banyak daripada yang cowok. Karena nggak tahu yang mungkin religi terbuka kali ngobrolnya. Iya. Dan lucunya ada satu kampus terkenal ya, ini kampus terkenal di Tangerang. Ini kata teman Garap jurusan psikologi itu adalah kandangnya itu. Oh, banyak Karena obat berjalan. Oh. Jadi kalau jalur psikologi, namanya jurusan psikologi kalau Jadi ntar dia curhat-curhat jadi korban gitu ya? Iya. Oh, ngeri banget. Gila. siklusnya gitu. Sebenarnya mungkin karena dia melihatnya banyak ngaji ya, sebenarnya yang bener kayak cowok pegangan tangan dibilang homo kan, Iya. tapi cewek kamar mandi 1/11 dibilang gak apa-apa. Padahal yang kamar mandi satu saya yang rupi. Ya nggak? Ada pelaku gitu. Tadi siapa lagi mau nanya? Kasih hadiah nih tadi. Tuan Luci. Kalian lucu tanya, silakan. Tadi siapa? Ini cowok diem-diem aja. Iya, cowok yang yang nikop boleh. Nikop. Jangan dipancing-pancing. Jangan saya terbuka. Apa yang nanya? Silakan. Izin bertanya, tadi kan bahas soal LGBT, gender equality. Itu kan kalau Anda lihat dia berbalik ke yang mereka anukan itu hak asasi manusia ya. Jadi semua orang punya haknya masing-masing. Nah, jadi Anda penasaran tuh apa sih hak asasi dalam Islam? Emang Islam punya hak asasi tersendiri ya? Karena kalau hak asasi yang digaung-gaungkan sekarang itu ya balik lagi mereka bakalan mendukung LGBT dan lain-lain. Terima kasih. Masya Allah. Baik, hak ya. Kalau kita ngomong kembali ke Islam, ini yang saya tangkap ya, bahwa tidak ada satupun hak kita sebagai hamba. Satu dulu. Ini secara default, settingan default ya. Kecuali apa-apa yang Allah perbolehkan. Itulah kenapa ada halal haram. Jadi ketika Allah bilang silakan begini, ya itu berarti boleh, ya itu haknya. Ya, jadi secara default hamba itu nggak ada. Lalu tuh lahir emang udah lahir aja gitu. Contoh gini, tapi hak hidup kak, loh jihad itu kan bunuh mati. Berarti Allah melanggar hak asasi manusia dong? Nggak ada, bahkan nyawa lo tuh nggak ada, tanda kutip nggak ada harganya. Kalau udah saat Allah minta, ambil. Nggak ada lo bilang nanti kalau aku melahirkan aku bisa beresiko karena ibu tuh melahirkan tuh beresiko meninggal. Nggak ada kayak gitu, nggak ada bahkan nyawa lo. Terus apalagi harus didiskusikan kalau bahkan nyawa aja boleh dan harus lo gugurkan demi membela agama. Makanya dalam Islam sebenarnya setiap individu adalah hamba. Namanya hamba tuh nurut udah. Nah, servant tadi nurut. Nah, dengan nurut itu sebenarnya semua jadi baik. Nah, masalah sekarang itu muncul karena nggak mau nurut atau nurutnya setengah-setengah. Itu pasti masalah muncul. Jadi kebalik ya, orang itu kan kalau nurut dengan budak itu kalau nurut tersiksa. Kalau dia mau merdeka dia brut rebels ya, dia keluar
berontak gitu ya. Nah kalau hambanya Allah kebalik, semakin dia tunduk sujud itu makin rendah tuh, sujud itu Allah makin sayang dan hidupnya makin benar. Semakin dia tinggalin kita bahas tuh, hukumnya nggak dipakai, ini nggak dipakai, tinggal sholat aja. SMP belajarnya sholat, SD belajarnya sholat, SMA sholat, kuliah sholat, praktikum sholat. Gak ada tuh bacaan ekonomi Islam, gak ada sosial Islam, pidana Islam, gak ada. Apa akibatnya? Mamam tuh. Manusia gitu. Jadi kalau mau Allah beda. Allah semakin lu nunduk semuanya. Allah, aku tuh bego, aku tuh gak ngerti apa-apa. Bimbing kami, ihdinas siratal mustaqim. Kan gitu kan ya? Hanya kepadamu lah kan terus kita dibimbing kan? Itu ciri-ciri orang yang mau selamat, hamba tuh gitu. Iyyaka na'budu, iyyaka. Hanya kepadamu na'budu abd. Kami menghamba, kami menyembah, kami tunduk, kami menjadi budak tadi. Bucinnya Allah. Nah semakin dia benar-benar lepas semua, ikhlas semuanya, ya ikhlas lah sudah jadi. Dia akan menjadi kebahagiaan, kebalik. Coba, setiap orang nggak bahagia loh, pasti karena ada yang dia nggak lepas. Ya kan? Ketika dia gelisah itu pasti ada yang lepas. Entah dia nggak siap lepas hartanya, nggak siap lepas nama baiknya, nggak siap lepas jabatannya, nggak siap lepas keluarganya, nggak siap lepas semua ada. Itu ketika ada. Nah siapa yang bisa mengganggu kebahagiaan orang yang justru dia lepas semuanya? Ini orang susah bikin kebahagiaan. Karena dia bahagia mulu. Karena dia benar-benar karena hanya Allah yang bisa bikin dia nggak bahagia. Kalau Allah marah baru dia nggak bahagia. Manusia mau julid dia mah bodo amat. Ya kan? Orang puji bahkan nggak bikin dia senang dia saja. Siapa yang bisa membeli dia? Nggak bisa. Nah, jadi seketika orang itu kecewa, nih suatu hari kalian ngerasa atak gitu. Seketika itu kalian harus mikir bagaimana nih yang gue tuh gak lepas. Contohnya nih haters, kan sering tuh haters itu bikin kita kecewa kan? Nah, itu berarti kan ada satu hari kita pengen dipuji. Nah itu gak lepas tuh. Kita lupa bahwa posting itu untuk biar Allah yang lihat. Nih Allah, pamer itu, ya Allah, nih gue udah bikin lah. Gak apa-apa gitu ke Allah, pamer ke Allah, gak apa-apa. Nih ya Allah, gue posting ini, lapor ya Allah. Nih followersnya segini. Jadi dia tuh naikin followers untuk dipamer ke Allah. Sebagai aku akan kekalin followersnya demi takwa ini Allah. Dia tuh selalu ngomongnya ke Allah gitu loh. Ya Allah, hari ini engagementnya kurang. Jadi dia tuh karena engagement bukan karena kepuasan hatinya, tapi karena aduh sayang banget tidak gak nyampe ya. Ya Allah, aku akan tingkatin lagi. Jadi dia hanya Allah. Jadi siapa yang bisa ngecewain dia? Haters nggak bisa, kamu nggak bisa. Ya jadi ngomongin hak tadi, sepemahaman saya itu kenapa saya kalau minta quotes selalu bilang aku plus Tuhan sama dengan cukup. Karena udah nggak ada lagi, siapa lagi? Kalau Allah mau sayang sama aku, dikasih istri yang baik. Jadi dia bilang, terus kamu butuh istri? Butuh, cuma kalau aku punya Allah yang kasih. Aku butuh, kamu butuh makan? Butuh, tapi kalau Allah sayang sama aku, Allah yang kasih makannya. Gitu. Pekerjaan juga sama dan seterusnya. Jadi kita, bagi saya pribadi nggak punya hak. Begitu saya merasa punya hak, habis tuh. Mendadak saya merasa sombong. Allah habis. Apalagi ham agak ambigu ya. Misalnya contoh tetangga sebelah di dangdutan jam 10 malam. Ya, kita mereka di hajatan. Selalu ya. Ya benar sih. Siapa? Next saya tadi di belakang jadi tiga yang tadi senderan kok hilang? Yang ini kasih. Oke, yang depan tadi kamu ya? Tadi yang mau nanya siapa tadi? Boleh? Mika boleh apa ke depan? Iya, di camping saya tadi siapa sih? Oh, Mika. Kalau oper ke belakang. Kapan izin bertanya bagaimana kita tidak terbawa untuk menormalisasi dan mewajarkan LGBT. Dan aku punya salah satu teman dulu dia tuh sekarang juga suka baca kayak Wattpad atau komik-komik yang ada LGBT-nya. Kata dia seru lah, dia malah rekomendasiin ke teman yang lain-lainnya. Nah, bagaimana cara menghentikan sikap teman yang kayak gitu? Terima kasih. Dari BL yang baru tuh BL. Jadi teman-teman harus tahu bahwa bisa nggak sih kita tuh nggak bermaksiat dengan nyaman gitu. Maksudnya benar-benar nggak bermaksiat dan nggak apa-apa juga gitu. Bisa juga ada orang tuh nggak bermaksiat tapi sebenarnya pengen, cuman nggak boleh ya udah dia nggak lakuin. Enakan mana? Bermaksiat dan memang nggak bakal mau juga, jijik gitu, atau pengen sih, cuman nggak boleh ya udahlah. Lebih enak mana sebenarnya? Yang pertama apa yang kedua? Gue ulangin ya. Lebih enak mana jadi orang yang itu dilarang? Oh ya udah, gue emang gak suka juga. Atau yang kedua, itu dilarang. Ya dilarang lagi, ya udah deh, malah pengen sih ya, tapi ya udah deh gitu. Lebih enak mana? Pertama atau kedua? Pertama. Itu lebih enak, udah enteng, nggak bakal ngerti ya.
lebih enteng meninggalkannya. Karena gue tahu di kehidupan ini ada jenis maksiat yang kalian suka, cuma nggak boleh, makanya kalian nggak ngelakuin. Tapi berusaha, makanya versi TikTok tuh belajarlah sampai kamu tahu bahwa itu ya. Terus ngaji, terus belajar, terus berdekatan sama circle yang baik sampai kamu jijik sama maksiat. Jadi ada orang yang level sampai jijik maksiat, dan itu bagus. Dan tapi tidak pukul rata ya. Ada juga orang memang dia meninggalkan karena memang Allah suruh aja. Tapi memang sebenarnya kalau dia tergoda nggak gampang tergoda. Cuma memang ya emang nggak mau aja, karena Allah larang nih gimana? Ya. Contoh ada orang misalkan mualaf, nggak semua teman-teman mualaf nggak mau makan babi, pengen banget dia orang dia udah ngerasain enaknya babi. Hampir semua mualaf yang mau tanya ketika tanya babi enak nggak? Enak banget gitu kan. Betul. Cuman memang dia nggak akan makan selamanya karena Allah larang. Jadi bukan karena. Cuman lebih enak mana sama orang yang memang udah beli sendiri yang babi. Emang lebih gampang ya, itu gak bakal ngiler gitu loh. Nah sama, kalau anda teman-teman semuanya mau lebih baik jijik sama LGBT, jangan kasih sedikit pun pintu apa ya pemakluman, jangan. Space ya. Jangan kasih, jangan. LGBT itu ngeri banget soalnya. Jangan kasih, ya. Kalau kita teman, lu merasa belum mampu, ini lu jauhin. Lu punya hak untuk itu, ingat ya. Karena kan Allah suruh lu bergaul sama orang baik. Nah makanya lu pilih-pilih teman. Punya hak untuk itu. Jangan kasih ruang pemakluman untuk mengerti itu. Bahkan gua anakku sendiri sebelum dia pokoknya harus tahu perempuan lagi titik. Setelah itu bilang gitu. Ini pas gua ngomong anjing lagi marah nih. Kamu gitu bang? Iya benar. Iya anjing marah nih. Kita ngomong kemarin tuh ada kasusnya si namanya. Ya, Sudirman itu kita bilang, oh anjing lu Sudirman. Anjing marah tuh. Enggak terima dia. Iya, aku nggak gitu. Gua mah tetap suka betina kata anjing. Ngerti ya? Jadi jangan kasih celah. Jangan kasih celah kalau LGBT ya. Nah, beda lagi kalau kasusnya lu memang pakar atau mungkin emang tadi ya emang konsultan atau apa yang memang harus menangani mereka penyembuhan. Di situ ya. Ya itu kan ada beda lagi. Jadi gak usah coba-coba deh yang maksiat tuh. Ustadz itu kan harus mengayomi banyak orang. Ya mungkin sama dia akan milih kata-kata yang baik untuk itu. Nah kalau lu jangan, lu kan masih polos insya Allah adik-adik ini. Jangan deketin sedikit pun yang aneh-aneh gitu. Kalau belum bisa benci, makanya jangan diikutin. Sama ini contohnya, kita mah terbiasa kan nonton misalkan ya video klip. Gue tuh terbiasa nonton video klip biasa aja, gak merasa itu aurat-aurat gimana gitu biasa aja. Tapi gue ngerti itu kan salah kan? Ya udah caranya gimana? Gue akhirnya berhenti untuk nonton konsumsi video klip. Lagu gue masih dengar tapi nonton kayak aduh. Lama-lama tiba-tiba gini. Pas gue nonton video klip misalkan Blackpink comeback nih, ada rasa kayak aduh gak enak ya nontonnya. Nah itu gue bersyukur tuh. Alhamdulillah balik lagi rasanya. Rasa gak enak nonton kayaknya ada yang salah deh sama mbak Blackpink berbaju pendek ini. Nah itu ketika rasa itu muncul bagus. Tandanya udah mulai mendekati fitrah lagi tuh. Ingat fitrah itu basicnya agama ya, Islam ya. Kalau di hadisnya ya, berarti seketika lo udah mulai mepet ke Allah, jijik sama maksiat itu udah baik tuh. Nah gitu. Cuman tadi lah tidak mengkerdilkan juga orang yang masih struggling untuk ya berjuang untuk itu. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin dua terakhir. Itu abang tuh satu. Tiga nih sama abang. Nah. Ini abang dulu deh. Oke, ini kasih yang tadi. Abang kasih satu. Buat kamu, kami pinjam ya. Buat abang. Buru-buru baru pulang, udah pakai tas. Lu Dora pakai tas dulu nggak protes lu? Gak nonton. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana mencari teman dengan akhlak baik untuk bergaul? Soalnya kalau teman kebanyakan akhlaknya kurang, jadi pengen cari teman yang baik. Iya siap. Gue pengen tahu deh akhlak kurang tuh contohnya kayak apa mereka? Suka bawa-bawa orang tua, ngata-ngatain gitu. Bully ya, juga bully ya. Oke, terima kasih. Langsung nih. Langsung dong. Oke. Pertama, kita tuh by the way kita punya nasib yang sama ya. Gue tuh juga dulu sering jadi orang yang dibully. Waktu SD, SMP, SMA, bahkan sampai kuliah. Nah terus sempet sih ngerasa kayak pengen ngutuk masa lalu gitu kan. Kenapa sih? Dan gue tuh paling kesel lihat ada orang yang ngebully gue hijrah. Nanti gak sih? Ngerasa kayak kenapa lu dulu gak bener sekarang mau nyoba bener lu gak usah ikut-ikutan ke surga lu.
Cuman ya tadi nggak gitu prinsipnya. Nah, saran gua adalah gini, teman itu pasti nggak semuanya begitu kok. Pasti ada teman yang baik. Nah, mulailah bergaul dengan teman yang baik. Baik itu gini, minimal less atau toxic. Jadi mungkin dia nggak sempurna juga, nggak yang hafiz Quran atau apa, tapi jangan terlalu dekat sama orang yang toxic. Itu yang pertama dulu. Ya kan ya, walaupun orangnya mungkin nggak asik. Ya, aku. Nah, mungkin berarti kita harus duluan untuk ini. Sama, gue teman-teman gue, lu tau? Nggak tahu lah pasti mereka ya. Dulu tau telenovela Binti Lafia tau nggak sih lu? Tahu ya? Ada geng-geng jelek itu loh. Itu geng gue tuh. Jadi geng yang jelek gitu, orang-orang jelek semua tuh, jelek mukanya ya maksudnya. Yang gak terkenal kan ya sih. Nah, tapi gue nggak apa-apa nongkrong sama mereka daripada yang terkenal tapi toksik banget ngomongnya kasar gitu ya. Suka ngelabrak anak orang. Kita jadi ke bawah-bawah sama kayak gitu. Yang pertama. Jadi pilih teman yang baik, pasti ada, deketin. Nah, kemudian yang kedua, memang harus dari diri sendiri bang. Itu ngebangun bahwa kita ini manusia yang independen. Maksudnya independen gini. Gak ada yang bisa berhak menyakiti hatiku kecuali aku yang mengizinkannya. Mau orang bilang, anak yatim lo, anak pungut lo, itu gak ada. Kita tuh kan, terus kenapa? Gak ada, kecuali gue berhak membuka hati gue terus, sakit. Nanti ya, diri kita ini bisa ngizinin orang untuk nyakitin kita. Kalau enggak ada bisa. Mau apapun orang ngomong lu anak begini, lu begini, gak ada. Tapi kalau kita izinkan, apapun jadi masuk. Pak Bambang, anak Pak Bambang, itu kayak, padahal dia cuma mengabsen nama papa kita. Gak bener namanya Bambang juga bapaknya. Tapi karena kita buka itu, kita jadi mengizinkan dia. Makanya itu melihatnya Rasulullah. Rasulullah itu dikatain gila, dikatain penyihir, lagi sholat disirami tai. Coba, Rasulullah tuh. Apakah Rasulullah jadi orang yang toksik? Minderan, gak mau dakwah, masuk kamar mandi yang lagi shower, gak mau dakwah. Kalau kayak gini, apaan? Ramadan dilalamin. Gak mau dia. Apa tuh dalil berdakwah gak mau dakwah dia? Tapi Rasulullah tuh bodo amat. Kenapa? Yang berhak menyakiti kita adalah orang yang kita izinkan menyakiti kita. Nah, orang-orang yang kayak itu jangan dikasih ruang di hati. Orang kalau ketinggalan, contoh ya, mohon maaf ya, aku mau kasih tahu bang. Ada orang namanya Pak Yanto. Dia itu ketua RT di Dusun Sukawarna. Dia meninggal tadi malam. Nangis dong. Kenapa lu pada nggak nangis? Siapa? Nggak kenal, ngerti gak sih? Nah, kalau gue ngomong yang meninggal bapak lu, itu langsung tong, sembarangan dong. Kenapa? Ada yang lu izinkan. Makanya orang itu bisa kalau lu bikin nggak penting, nggak usah lu. Dia meninggal aja lu bahkan kayak, nalillah. Bisa begitu orang. Tadi barusan Pak Yanto lu gituin kan? Lebih ke inalilahnya tuh lebih kayak daripada gue manusia dan lawan gitu aja. Tapi kan lu nggak benar-benar sedih kan? Ya bisa kalau lu gituin orang bisa. Nah itu yang izinkan siapa? Hati kita sendiri. Jadi kita izinkan dia. Makanya jangan invest hatimu ke semua orang. Makanya temen tuh pilih-pilih, geng itu pilih-pilih. Sebagai orang emang kita ya temenan karena kita sebagai manusia aja. Gak salah itu. Jangan pilih-pilih dulu. Ada teman yang gue tuh berteman sama dia, batasnya segini aja deh. Kalau sampai harus deket, jalan bareng, makan bareng, enggak deh, sorry ya gitu. Karena gue tahu sama dia lama dikit habis gue. Entah bully-bully, entah dia males nih. Ya, kayak gitu. Dan jangan takut untuk cerita kepada orang yang mungkin bisa nyelamatin kita dari pembulian. Karena banyak orang tuh ngumpetin kayak gitu-gitu. Nah, gue dulu misalkan nempel sama orang yang punya jago bela diri, nempel aja jadi temen baik dia supaya ada apa-apa dia nggak berani kan. Atau dulu gue berprestasi supaya ada apa-apa gue tinggal lapor kepala sekolah. Kayak gitu. Jadi gue tuh ya terkesan pengecut, tapi bagi gue itu cara gue bertahan hidup gitu. Kalau nggak habis gue di sekolah. Jadi gue tuh selalu ranking 1. Gue selalu berprestasi. Gue selalu seluruh nih atribut tuh gak pernah salah, gak pernah kurang. Supaya apa? Gue jadi anak teladan di sekolah gitu. Nah, seenggaknya gue bisa bilang, lu ngelakuin ini semua, ngebully, ngomong jorok, ngomong kasar ini karena lu gak mampu jadi orang baik kan? Itu aja, lu ngiri aja gue jadi orang baik. Nah, gue bisa bilang kayak gitu. Nah, kalau gue juga gak baik, gue mau marah pada lu. Jadi, biasanya gue tuh mengejar prestasi gue untuk kebanggaan gue pribadi. Bahwa, gue gak setidak berharga yang dia bilang. Gue berharga kok, gue hafiz Quran, gue mulai menghafal, gue taat sama orang tua gue. Nah, itu sehingga jadi kebanggaan gue diri kita. Orang yang minderan itu orang yang tidak tahu value dirinya. Dia ngerasa kayak, iya ya, gue apa ya, iya ya, betul lagi, gitu. Tapi kalau dia bilang, enggak sih, gue hafal Quran kok, enggak sih, gue taat sama orang tua, gue bantu, gue anak baik. Nah, ketika lu jadi anak baik, lu tahu lu baik, lu tahu lu sadar lu baik, maka orang bilang lu anak buruk nggak akan ada yang bisa nyakitin lu. Enggak, itu omongan lu doang, gue tahu gue baik. Gak percaya, ntar di akhirat nih. Lu bisa bilang gitu, ayo kamu nanti di akhirat, lu bisa ngomong gitu. Tapi kalau ditanya sendiri udah jahat, kita mau ngomong apa? Di akhirat juga, wallahu a'lam bishawab. Semoga jawab ya Pak ya. Oke, satu terakhir. Oke.
kak, meskipun mungkin agak nyaweng. Jadi kenapa lebih banyak janda daripada duda? Sehingga mereka ini berpikir bahwa laki-laki itu jahat, laki-laki itu nggak setia. Dan pemikiran mereka ini menimbulkan untuk mereka itu lebih baik nggak nikah atau lebih baik mereka itu sesama jenis saja. Bentar tuh temennya sambil tahu. Tapi satu orang yang manggil luka lu, Iya. Ustaz. Iya, bagus ya. Pertama, tidak mungkin lebih banyak janda daripada duda, karena ketika ada janda pasti ada duda. Kecuali dia jandanya karena mati, dan itu tidak lazim di negeri yang tidak berjihad. Betul. Ya kan? Negeri ini kan nggak ada jihad, sehingga jarang terjadi ada janda jihad. Pasti janda cerai. Nah, janda cerai biasanya karena ada duda. Jadi apa tuh? Pasti tuh. Ngerti ya? Jadi itu dulu poinnya. Nah, kenapa ada marriage is scary? Nah, pertama gini. Pertama, ini faktor utamanya adalah melalaikan perintah Allah. Udah pasti tuh. Lu biarin tuh laki-laki tumbuh. Tadi kan gue cerita ya, apa akibat pornografi? Misalkan ini ngomong satu hal dulu, pornografi aja. Apa tadi akibatnya? Otaknya rusak kan? Nah, masalahnya otaknya rusak nggak kelihatan kan? Nggak ada baretnya kan? Jadi pas lu ta'aruf, tahu nggak dia otaknya rusak? Tahu, habis Quran, pemilik yayasan, ngomongnya Quran, anggota DPR, pemimpin, sumpahnya Quran, apa nggak ada kelihatan? 5 tahun tahu-tahu mukul aja, tahu-tahu kabur sama pelakor aja. Apa yang rusak itu? Kan ini masalahnya otaknya rusak. Nah, masalahnya tadi nggak ada yang tanggung jawab selalu kayak gini. Itu dua harus teman-teman tahu ya. Faktor utamanya sekarang yang lagi bikin parah itu. Negara tidak bertanggung jawab pada munculnya zombie tak terdeteksi tadi. Dia hidup bersama kita, tetangga kita, besok jadi bisa jadi nikah sama kita, sama anak kita nggak pernah tahu kita akan rusak aja. Itu dengan orang takut. Tapi lucunya dia tidak takut, padahal fakta yang sama pacaran banyak korbannya. Lah bukannya udah bapak, kan kurang-kurang fakta orang pacaran terus dibunuh, pacaran terus dia begini, pacaran kurang-kurang faktanya. Kan banyak banget dibanding pernikahan. Tapi kok orang masih bilang justru inilah kita tuh bereksplor. Nah, giliran pacaran nih dimaklumin, harusnya ada tuh pacaran is scary, harusnya ada. Karena itu terjadi di Korea Selatan. Di Korea Selatan itu korban, karena kalau nikah udah pasti nggak wajar di sana. Nikah kan jarang di Korea. Pacaran itu kan lazim banget. Nah sekarang di sana dikit-dikit pacaran itu pasti ngerekam hubungan mereka. Sehingga muncul endemic mall kamera, diambil videonya dikirim ke website. Sehingga di sana di Korea sekarang banyak orang takut pacaran. Itu real. Pacaran is scary. Nah di Indonesia kok bisa loh? Udah tau, banyak gak cowok pacaran sama sini terus selingkuh sama sana? Banyak gak? Banyak. Banyak kayak cuma mainin lo doang, mau ngeduit lo doang. Banyak yang ujung-ujungnya begini, kayak kurang-kurang ceritanya. Banyak yang kita masuk di dalam aborsi. Karena Allah janji orang baik dapat cowok yang baik. Yang kedua adalah minta sama Allah. Karena mending gak nikah-nikah daripada nikah sama orang yang salah. Cuma masalahnya pertanyaannya, gak nikah-nikahnya ini ngapain? Kalau gak nikah-nikahin dia sibuk bersama Allah, maka insya Allah nanti Allah pilihnya yang terbaik buat dia. Tapi kalau gak nikah-nikahin dia sibuk sama hal yang menjauhkan dia sama Allah, ya itu namanya cari gara-gara. Artinya apa? Gak nikah-nikahnya udah langsung jauh sama Allah, pas nikah juga bisa jadi sama orang yang salah. Ya semoga bisa ngejawab Allah. Sama mungkin karena terekspos. Iya. Eksposnya pasti karya teman-teman feminis tadi kan Iya. pasti statistiknya pasti perempuan kan ya. Betul. Gitu. Padahal juga gak banyak kok. Iya, laki-laki itu jarang terekspos, kayak misalkan janda itu kayak ekspos banget. Kalau ini wanita karir, emang ada laki-laki karir? Kayak selalu tuh kalau wanita mandiri, laki-laki mandiri kayak laki-laki mandiri udah dari zaman kapan? Berkarir itu udah kewajiban gitu loh. Tapi gak pernah di-mention ya, emang wajib. Perempuan lah yang nampak. Iya. Karena lihat di berita KDRT itu perempuan korbannya yang paling sering. Semua. Karena kalau di media udah wangi duitnya. Pelecehan juga sama. Perempuan tuh pelecehan angkanya banyak ya.
oh laki-laki banyak, cuma laki-laki banyak yang menyadari itu pelecehan, lebih ke dianggap bercandaan. Betul. Saya tadi kemarin tuh kasusnya ada satu penyanyi terkenal di Indonesia, dia turun ke jalan Tamrin tuh, mau show gitu. Wah itu digerobak-gerobak kan sama fans kan, sampai kesakitan tuh dia. Gak ada tuh satupun yang bilang kasihan ya dia kena pelecehan, gak ada. Ya itu memang kondisi Indonesia kayak gitu. Betul. Nah teman-teman terima kasih banyak yang sudah datang, semoga bisa dapat pelajaran yang ambil yang baik, buang yang buruk, karena manusia tidak sempurna, sempurna hanya ada the backbone. Nah benar kan? Atau demikian. Nah untuk aktivitas berikutnya maksudnya kegiatan dari Taklim Remaja bisa langsung buka Instagramnya Taklim Remaja, insya Allah akan ada update, kita ada offline, ada online, bisa ikut aja di situ. Mohon maaf lahir batin, salam datang dari kami kepada Allah. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak mau foto. Ini pada nggak pulang atau ngadep? Ini nggak musir ya? Belum dijemput mama ya? Sebelum pulang di sini datang karena disuruh orang tua siapa? Kalau nanya, oh nggak apa-apa jujur, orang tua nggak ada.